Langit masih berselimut kabut tebal, sayup-sayup suara ayam berkokok seakan memecah keheningan pagi buta. Namun, di rumah bertingkat 2 yang megah itu, suara pertama yang terdengar bukanlah kicauan burung, melainkan suara melengking Bu Darmi yang menggema dari arah dapur. Sudah jam berapa ini masih tidur, Leye? Nggak bangun buat masak dan bersih-bersih. Atau kamu mau saya yang bawakan makanan dan layani kamu di tempat tidur, ha? Nada suaranya yang tajam berpadu dengan suara bantingan panci yang bergemerincing, membuat Ayu terperanjat dan buru-buru bangkit. Seluruh tubuhnya masih gemetar akibat sisa demam semalam. Kepalanya pusing, keringat dingin membasahi tubuhnya. Kemarin ia mengigau karena demam tinggi dan nyaris tidak bisa tidur semalaman. Pagi ini ia tak sengaja ketiduran. Ia melirik jam dinding, jarum jam baru menyentuh angka 5. Di luar langit masih gelap, para tetangga masih terlelap dalam mimpi mereka, namun Ayu sudah dimaki seolah ia melakukan kejahatan besar. Biasanya ia selalu bangun jam 4 pagi untuk menyiapkan sarapan bagi seluruh penghuni rumah. Hanya hari ini ia terlambat, tapi bagi Bu Darmi, seorang menantu perempuan tidak pernah berhak untuk merasa lelah. Selama 4 tahun menjadi menantu, Ayu sudah terbiasa dengan makian yang menyayat hati. Tapi setiap kali mendengarnya, hatinya tetap terasa perih, seolah dicabik-cabik. Bu Darmi terkenal di lingkungan perumahan itu sebagai orang yang bermulut pedas dan suka pamer. Dulu ia hanyalah seorang tukang sapu jalanan, tapi berkat nasib baik mendapat uang ganti rugi pembebasan lahan jalan tol miliaran rupiah, ia mendadak kaya raya, membeli tanah, membangun rumah, dan membuka toko grosir besar. Sejak saat itu, nada bicaranya menjadi tinggi, selalu memandang rendah orang miskin dan bersikap angkuh. Ayu menundukkan kepalanya dan bergumam pelan. Maafkan saya, Bu. Hari ini badan saya lemah sekali jadi bangun kesiangan. Namun belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Bu Darmi sudah mendengus sinis, makiannya mengalir deras seperti hujan badai. Di rumah cuma tahu makan dan tidur, nyapu hal-hal kecil saja kerjanya tiap hari mengeluh, capek dan pegal. Kamu gak lihat Bima anakku, dia kerja banting tulang siang malam buat ngasih makan parasit macam kamu. Perempuan itu tugasnya cuma beranak, itu saja gak becus. Atau jangan-jangan waktu muda kamu terlalu sering main gila dan aborsi, makanya sekarang rahimmu kering. Setiap kata seolah menjadi belati yang menusuk langsung ke jantungnya. Ayu gemetar, air mata menggenang di sudut matanya. Ia buru-buru mengusapnya, membungkuk dan menjawab pelan, "Iya Bu, saya mengerti. Saya kerjakan semuanya sekarang." Di usianya yang ke-26, seharusnya Ayu disayangi dan dirawat. Tapi nasib kejam menjadikannya yatim piatu sejak usia 14 tahun. Satu-satunya orang yang menyayanginya adalah Bu Ningsih, tetangga baik hati yang meskipun miskin, merawat Ayu layaknya anak kandung sendiri. Ketika Bu Ningsih meninggal karena sakit parah, Ayu harus berjuang sendirian, sekolah sambil mengumpulkan botol bekas untuk menyambung hidup. Lulus SMA, ia berjuang mengambil kursus singkat dan diterima bekerja sebagai guru pendamping di sebuah PAUD. Ia mengira hidupnya akan menjadi lebih baik, tetapi takdir justru mendorongnya ke dalam pernikahan bak neraka. Ayu mengenal Bima, suaminya, dalam sebuah acara bakti sosial. Saat itu, Bima mewakili perusahaannya, sementara Ayu mewakili PAUD-nya. Bima bertubuh tinggi tegap, berwajah persegi, senyumnya cerah dengan lesung pipit, suaranya hangat dan pandai bicara. Perhatian dan kepedulian yang ia tunjukkan membuat Ayu terpesona pada pandangan pertama. Bima sama sekali tak mempermasalahkan latar belakang Ayu yang miskin dan yatim piatu. Hati Ayu yang rapuh dengan cepat luluh. Setelah setahun saling kenal, ia setuju untuk menikah. Namun di malam pertama pernikahan mereka, ketika di atas spray tidak ada noda darah seperti yang diharapkan Bima, semuanya hancur lebur. Bima mengamuk seperti binatang buas, berteriak menuduhnya pernah tidur dengan laki-laki lain. Pria itu mendorongnya, menampar wajahnya dan memaksanya menjawab siapa bajingan yang telah mengambil keperawanannya. Ayu gemetar ketakutan, menangis terseduh-seduh dan bersumpah bahwa ia belum pernah disentuh siapapun. Tapi Bima tidak percaya dan Bu Darmi yang masuk ke kamar justru memperburuk keadaan. Wanita tua itu berteriak bahwa ia sudah memperingatkan putranya untuk tidak menikahi perempuan dari latar belakang tidak jelas. Sejak hari itu, hidup Ayu benar-benar berubah menjadi neraka. Ia bukan lagi istri yang dicintai, bukan pula menantu yang dihormati. Setiap hari ia hanya berkutat di dapur dan membersihkan rumah tanpa digaji sepeser pun, tanpa hak bersuara, hanya hidup dari uang receh yang diberikan suami dan ibu mertuanya. Nasib Ayu bahkan lebih buruk dari seorang asisten rumah tangga, ART, karena ART masih punya hari libur dan gaji, sedangkan ia tidak. Pagi ini, setelah dimaki habis-habisan, Ayu bergegas membereskan piring dan memasak. Menu sarapan pagi itu hanya telur dadar, tahu bumbu kecap, terong balado, dan sayur bayam rebus.
Semua itu karena ia terlambat bangun dan tidak sempat mencairkan daging dari freezer. Begitu makanan dihidangkan, Sari, adik iparnya, langsung melempar sumpitnya ke meja dengan kesal. Makan beginian gimana mau nelannya? Kemarin aku beli daging sapi kutuli di freezer. Mata Mbak buta ya nggak lihat. Ayu menggigit bibirnya, menjawab pelan, maaf dek, hari ini Mbak pusing jadi masak yang gampang dulu buat sarapan, dagingnya belum sempat cair. Sari langsung mendorong mangkuknya dengan kasar. Di rumah aja nganggur tiap hari ngeluh pusing kayak orang sakit keras. Kalau aku yang kerja, pasti udah mati rasanya. Dika, ayo sayang, mama ajak makan di luar aja. Lihat makanan begini mana bisa ketelan. Anak kecil itu berlari kecil mengikuti ibunya. Bu Darmi bahkan dengan senang hati menyelipkan uang ke tangan putrinya agar mereka bisa makan di restoran. Namun, ketika berbalik menatap Ayu, wajah Bu Darmi langsung berubah bengis. Bikin sarapan satu aja nggak becus. Kamu harusnya bersyukur kalau nggak ada Bima yang nampung kamu pasti udah mati di pinggir jalan. Kalimat itu bagai belati yang kembali menyayat hati Ayu. Ia diam-diam berbalik ke dapur melanjutkan pekerjaan-pekerjaan yang tak ada habisnya. Sementara itu, Bima, suaminya, turun dari lantai atas dengan lesu, makan sarapannya dengan santai, lalu memberikan segepok uang kepada ibunya dari bonus perusahaannya. Bu Darmi tersenyum semringah memamerkan kehebatannya tanpa sedikit pun melirik menantunya yang sedang gemetar membersihkan meja. Sesaat kemudian, Bima menyelipkan uang 500.000 ke tangan Ayu, menyuruhnya membeli baju baru. Ayu memegang lembaran uang itu, matanya perih. Ia ragu-ragu lalu berbisik pelan, Mas. Aku mau kerja. Ayu sempat melihat tatapan Bima terhenti sejenak, tapi pria itu langsung menepisnya. Gak usah, ibu udah tua, siapa yang rawat? Lagian gaji kamu kalau kerja emangnya seberapa? Kalau butuh apa-apa minta aja sama aku. Jangan bahas ini di depan ibu, nanti ribut lagi. Aku kalau pulang maunya tenang, kamu ngalah aja sama ibu, anggap aja angin lalu. Penolakan tegas itu membuat hati Ayu hancur. Ia menelan kepahitan, duduk di kursi, mencoba menyuap nasi namun tak bisa tertelan. Orang di luar sana yang melihatnya pasti mengira ia sangat beruntung memiliki suami tampan dan mapan. Namun tidak ada yang tahu, di balik tirai kemewahan itu yang ada hanyalah air mata dan rasa hina yang melimpah ruah. Sepanjang hari itu, Ayu sibuk dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Mulai dari belanja ke pasar, bersih-bersih, hingga melayani tamu saat Bu Darmi memanggil teman-teman arisannya. Di depan mereka, Bu Darmi selalu bertingkah dermawan, menceritakan betapa berbaktinya putranya, betapa pintarnya putrinya, dan hanya Ayu yang menjadi duri dalam daging baginya. Gunjingan dari ibu-ibu tetangga di pasar, sindiran-sindiran tajam, sudah nikah lama kok belum hamil. Jangan-jangan bermasalah, semua itu terus berputar di benaknya. Ayu hanya bisa tersenyum kaku menyembunyikan rasa sakitnya. Puncak kesialan hari itu terjadi ketika dalam perjalanan pulang dari pasar, Ayu terserempet motor hingga jatuh. Uang Rp400.000 yang diberikan Bima terlempar ke aspal. Seorang pemuda tak dikenal melompat turun dan merampas uang tersebut. Ayu yang menahan sakit berusaha menahannya. Namun preman itu mengeluarkan pisau kecil, menggores tangannya, merampas uang itu, lalu tancap gas. Ayu tersungkur di tengah jalan, darah menetes, air matanya bercampur dengan rintik hujan yang turun tiba-tiba. Tolong, jambret, tolong saya. Teriakannya tenggelam di tengah hiruk pikuk jalan raya Surabaya yang padat. Orang yang lewat hanya berhenti sejenak, menggelengkan kepala bergumam, sudah mbak, ikhlaskan saja, anggap buang sia, lalu berlalu pergi. Di tengah hujan lebat, ia terduduk lemas di trotoar, air mata dan air hujan menyatu di wajahnya, terisak memanggil. Ibu, Ayu kangen ibu. Hawa dingin menusuk tulang, tapi rasa kesepiannya jauh lebih membekukan jiwa. Tiba-tiba sebuah payung menaungi kepalanya. Suara bariton seorang pria yang hangat terdengar. Mbak, tidak apa-apa, lututnya berdarah itu. Mari saya antar ke klinik. Ayu mendongak, matanya yang lelah bertemu dengan tatapan cemas pria asing itu. Tapi Ayu menggelengkan kepala, suaranya serak, tidak. Tidak apa-apa, saya bisa pulang sendiri. Pria itu tetap diam-diam mengikutinya dari belakang, menjaga jarak agar tidak membuatnya takut. Sampai Ayu masuk ke gerbang rumahnya, barulah pria itu memutar kendaraannya dan pergi. Ayu tak pernah tahu bahwa pria itu adalah potongan takdir yang akan mengubah seluruh hidupnya. Hujan sore baru saja reda, daun-daun di teras masih basah kuyup, air menetes dari atap rumah terdengar bergemericik. Ayu berjalan tertatih masuk ke rumah, pakaiannya compang camping, lututnya berdarah, rambutnya berantakan seperti orang yang baru saja selamat dari badai. Namun begitu ia menginjakkan kaki di dalam, yang menunggunya bukanlah pelukan khawatir, melainkan suara tajam Bu Darmi yang menggema di ruang tamu. Ya ampun, gak tahu dari mana aja dia keluyuran dari pagi baru berani nampakkan muka sekarang.
Ibu-ibu lihat sendiri kan, ada nggak menantu yang hidupnya seenak di rumah saya? Cuma makan, tidur, keluyuran, nggak ada gunanya sama sekali. 3 wanita parubaya yang duduk di sebelah Bu Darmi tertawa setuju. Sambil menyeruput teh hangat, mata mereka memindai Ayu dari atas ke bawah seperti melihat makhluk asing. Bu Wati, tetangga sebelah rumah, mendengus. Menantu saya baru nikah 5 bulan perutnya udah buncit. Cucu pertama loh. Lah ini si Ayu kok adem ayam aja nggak ada tanda-tanda. Jangan-jangan dia penyakitan? Bu Tini, teman arisan lainnya, menimpali dengan nada sinis. Zaman sekarang anak muda pergaulannya bebas, sering minum obat, aborsi. Jadi mandul itu hal biasa. Hati-hati loh Bu Darmi, jangan pelihara parasit, uang habis cucu nggak dapat. Kata-kata itu bagai panah beracun yang menghujam dada Ayu hingga ia kesulitan bernapas. Ia berdiri terpaku, pakaian basahnya menempel di kulit, terasa sangat dingin. Di bawah tatapan merendahkan semua orang, ia hanya ingin lenyap dari rumah itu. Melihat menantunya diam, Bu Darmi semakin merasa di atas angin. Ia menyesap tehnya dan mengangguk puas. Nasibku memang malang. Punya anak laki-laki berbakti, tiap bulan gajinya diserahkan ke ibu, malah dapat istri yang mandul sekaligus pemalas. Bener-bener kutukan. Mendengar kata mandul, hati Ayu teriris. Ia belum pernah memeriksakan diri ke dokter, namun cacian selama 4 tahun ini membuat ketakutan tersembunyi merayap di hatinya. Ketakutan itu seperti borgol yang semakin hari semakin mencekik. Saat ketiga wanita itu asyik membicarakan arisan dan keuntungan, Ayu menunduk dalam-dalam dan menyelinap ke dapur. Seluruh tubuhnya remuk redam, luka di tangannya masih merembeskan darah, tapi ia tak berani berhenti. Bu Darmi sudah berpesan agar ia memasak hidangan mewah untuk para tamu. Jika ia terlambat, pasti akan ada rentetan makian lagi yang mendarat padanya. Penuh rasa perih, berdiri di depan wastafel, tangannya gemetar saat memegang pisau. Ayu menggigit bibirnya sampai berdarah demi menahan isak tangis. Bayangan almarhumah Bu Ningsih tiba-tiba melintas di pikirannya. Sosok wanita kurus dengan tangan kasar yang selalu mengelus rambutnya dengan lembut. Seandainya beliau masih hidup, pasti ia akan memeluk Ayu dan berkata bahwa anak perempuannya ini sudah terlalu banyak menderita. Namun kini alih-alih pelukan pelindung, yang ada hanyalah omelan dan cacian tanpa henti. Ayu menatap ke atap teras. Rintik air masih menetes, menyatu dengan air mata yang menggenang di pelupuk matanya. Lama berselang, ketika makanan sudah tersaji lengkap, Ayu mencoba mengatur suaranya agar terdengar datar. Mari Bu, silakan makan. Bu Darmi berdiri dan menunjuk ke arah kebun belakang. Sana petik cabai sama lalapan di kebun bawa ke sini. Ayu bergumam. Di keranjang sudah ada cabai yang dibeli tadi pagi, Bu. Diam. Cabai di pasar itu banyak semprotan pestisidanya, kalau keracunan gimana? Cepat petik di kebun. Mendengar itu, Ayu dengan lesu berjalan ke kebun. Namun pohon cabai itu hanya tersisa ranting kering, tak ada buahnya sama sekali. Ia berjongkok mencabut sedikit selada air, mencucinya di keran luar, lalu terpaksa berlari ke rumah tetangga untuk meminta beberapa buah cabai. Saat ia kembali ke dalam, lauk di meja hampir habis bersih. Yang tersisa hanyalah beberapa potong ikan yang penuh duri dan sepiring sayur yang sudah dingin. Bu Tini berdecak kesal, astaga ngambil cabai aja butuh waktu sejam, lelet banget jadi orang. Ketiga wanita itu tertawa meremehkan. Ayu tidak menjawab, ia duduk dalam diam, berniat menghabiskan sisa makanannya. Nasi di mulutnya terasa sangat pahit dan menyumbat tenggorokannya. Belum sempat ia menelan suapan pertamanya, Bu Darmi sudah bersuara tajam. Berdiri, ambil buah di kulkas buat pencuci mulut ibu-ibu ini. Bu Wati pura-pura tidak enak hati. Udah biarin aja dia makan dulu. Jangan ganggu orang lagi makan. Tapi Bu Darmi tertawa sinis. Nggak apa-apa, di rumah saya memang aturannya begini. Harus ada tata krama antara majikan dan bawahan. Menelan rasa pahit yang luar biasa, Ayu berdiri mencuci tangannya membawa piring buah ke depan. Lalu kembali sibuk membersihkan meja. Saat ia kembali, acara makan sudah usai. Nasinya benar-benar dingin. Ia memaksakan diri mengunyah beberapa suap sambil menahan air mata yang hampir tumpah. Malam itu setelah bekerja seharian, Ayu menyiapkan makan malam dan menunggunya. Namun hingga pukul 9 malam, Bu Darmi dan Sari baru pulang bersama Dika. Wajah mereka ceria karena baru saja makan di restoran. Mereka hanya tertawa-tawa tanpa sedikit pun melirik meja makan yang sudah dingin. Ayu ragu-ragu, Bu, gak makan malam. Bu Darmi mengibaskan tangannya. Aku udah makan. Kamu bodoh ya. Jam segini masih nunggu-nunggu, buat apa? Ketiga orang itu naik ke lantai atas, mengabaikan makan malam yang telah susah payah dibuat. Bima yang pulang tak lama kemudian hanya melirik sebentar lalu berkata, kamu makan aja, aku mau mandi. Tadi ibu minta makan di luar nyari angin, aku takut kamu gak biasa, jadi gak ngabarin. Air mata Ayu menetes ke dalam mangkuk nasinya.
Ia menggigit giginya kuat-kuat, memaksa dirinya menelan setiap butir nasi seakan menelan seluruh penderitaannya. Pata nasiga buata Ayu. Setelah makan dengan terburu-buru, ia kembali sibuk mencuci piring dan mencuci baju. Menjelang tengah malam, barulah pekerjaannya selesai. Kembali ke kamar, ia melihat Bima sedang asyik bermain ponsel sambil senyum-senyum sendiri. Ayu memberanikan diri bertanya, "Mas lagi chatting sama siapa?" "Klien," jawab Bima singkat sambil membalikan punggungnya. Ayu berbaring dalam diam. Seluruh tubuhnya pegal linu, luka-lukanya terasa perih. Ia memeluk guling, air mata membasahi pipinya. Mendengar suara isakan tertahan, Bima akhirnya menoleh dan melontarkan kalimat penghiburan yang sangat dangkal. "Ada apa sih nangis? Memangnya aku ngapain kamu? Tidur sana, besok juga sembuh." Setelah itu, ia dengan santai memberitahu, "Besok aku ada tugas luar kota 2 hari. Kamu di rumah urus ibu sama Sari, nanti kalau pulang aku belikan oleh-oleh." Dinas luar kota semacam ini sudah sangat sering terjadi. Terkadang Bima pergi berminggu-minggu atau berbulan-bulan dan tak pernah menyentuh istrinya. Setiap kali Ayu memberikan isyarat, Bima selalu beralasan lelah, membuat Ayu secara bertahap mati rasa dengan kenyataan bahwa sepasang suami istri tidur di ranjang yang sama namun terasa seperti orang asing. Keesokan paginya, Ayu bangun lebih awal untuk menyiapkan koper suaminya. Saat membuka tas kerjanya, ia tersentak kaget menemukan 3 bungkus kondom baru di sleting terdalam. Wajah Ayu pucat pasi, tangannya bergetar hebat. Ia melemparkan benda itu ke lantai, menatap suaminya tajam. "Tolong jelaskan ini, Mas. Apa maksudnya ini?" Bima sedikit terkejut namun dengan cepat menenangkan diri, melangkah maju dan memeluk istrinya sambil berbisik, "Mungkin ada teman kantor yang iseng masukin. Jangan mikir yang enggak-enggak. Kerjaan Mas di luar itu capek banget boro-boro mikirin perempuan lain. Kamu percaya sama Mas ya." Tapi bagaimana Ayu bisa percaya? Hatinya seolah ditenggelamkan ke dasar jurang terdalam. Bertahun-tahun ia bersabar, berharap hingga detik ini semuanya hancur lebur. Tak ada lagi sedikit pun kepercayaan tersisa untuk pernikahan ini. Ia merasa seperti boneka yang tali kendalinya ditarik ulur dalam permainan yang kejam. Dalam keputusasaan, Ayu terduduk lemas di tepi ranjang. Dulu ia berpikir, jika suatu hari Bima selingkuh, ia pasti akan pergi. Tapi kini, saat kebenaran terpampang nyata, ia tak bisa berbuat apa-apa. Tidak punya uang, tidak punya keluarga, bahkan rumah peninggalan almarhumah, ibunya pun sudah direbut kerabat saat ia menikah. Di balik pintu, Bu Darmi dan Bima sedang berbisik-bisik mengucapkan kalimat-kalimat yang tak pernah ingin Ayu dengar. Pintu sedikit terbuka. Setiap bisikan bagai jarum yang menusuk telinga merobek hati Ayu. Ia menahan napas, menempelkan tubuhnya ke dinding, gemetar hebat. Di dalam, suara Bima terdengar serak dan pelan seolah takut terdengar orang lain. "Dia hamil, Bu. Udah 4 bulan selama ini Bima diam-diam yang antar ke dokter kandungan. Sekarang dia minta tinggal di rumah ini, Bima bingung harus gimana." Hening sesaat yang terasa mencekam. Lalu terdengar suara Bu Darmi yang tegas dan dingin. "Bawa dia ke sini. Cucu keluarga kita nggak boleh lahir di luar. Kamu nggak usah khawatir, bawa saja dia kemari." Dan si Ayu itu usir saja dia dari rumah ini. Buat apa mempertahankan perempuan mandul, mau ngasih makan dia seumur hidup? Tapi Bu, Bima ragu-ragu, Bima takut dia shock. Bagaimanapun dia istri sah, lagian Bima masih ingat budi. Bu Darmi menggeram. Setiap katanya bagai tamparan keras di wajah Ayu. "Budi apa sama perempuan yang gak bisa beranak? Kalau perempuan itu dipertahankan cuma bakal jadi beban di rumah ini. Kalau kamu gak tega, biar ibu yang usir dia." Di luar koridor, air mata Ayu mengalir deras. Jantungnya berdenyut nyeri seolah diremas, kepalanya pusing, tangan dan kakinya lemas tak bertenaga. Ia tak percaya, tak ingin percaya, tapi kata-kata itu terlalu jelas. Semua kecurigaan dan sikap dingin selama ini akhirnya terjawab. Pintu tiba-tiba terbuka. Tak tahan lagi, Ayu menerobos masuk, matanya merah menyala, suaranya pecah seperti jeritan dari dasar jurang. "Sampai kapan kalian mau menipuku? Di mata kalian, apa aku lebih rendah dari binatang? Aku melayani kalian, aku bersabar sampai sejauh ini, apa masih belum cukup?" Ia mencengkeram kerah ke meja Bima, menariknya hingga ke meja itu kusut masai. "Katakan padaku, Mas. Dulu waktu kita pacaran, apa yang kamu janjikan? Kamu bilang bakal menyayangi, merawatku, dan hanya aku satu-satunya. Kamu bersumpah bakal ngasih aku rumah yang hangat. Tapi sekarang kamu berkhianat secara terang-terangan begini." Bima salah tingkah, bicaranya tergagap seperti penjahat yang tertangkap basah. Aku nggak sengaja. Waktu itu aku mabuk, nggak sadar terus kebablasan. Sekarang dia hamil, anak itu nggak berdosa, nggak mungkin digugurkan. Kamu juga kan nggak bisa kasih anak. Ya sudah, tutup mata saja, kita anggap semua berlalu dan hidup tenang berengsama.
Kalimat itu memadamkan sisa harapan sekecil apapun di hati Ayu. Ia terhuyung mundur seolah baru saja menerima tikaman maut. Bu Darmi melangkah maju, suaranya mendadak manis namun penuh kepalsuan. Nak, ibu juga gak benci sama kamu. Ibu minta kali ini kamu buka hati. Terima anak itu anggap saja seperti anakmu sendiri. Nanti kedepannya ibu belikan kalian ruko di jalan besar biar bisa usaha bareng. Kamu ngalah dikit aja. Demi keutuhan rumah tangga, gak apa-apa kan? Telinga Ayu berdengung. Kata-kata itu terdengar seperti auman dari neraka. Ia menjatuhkan tangannya, melangkah mundur perlahan keluar kamar, jatuh tersungkur di atas kasurnya sendiri, membenamkan wajahnya di bantal, dan menangis sejadi-jadinya. Malam itu ia berpikir untuk membuat keributan, mengemasi barang dan lari sejauh-jauhnya. Namun realitas menamparnya. Ia tak punya tempat tujuan, tak ada kerabat, tak ada uang, tak ada rumah. Semua jalan seolah mengarah ke jurang tak berdasar. Ketika Bima masuk ke kamar dan melihat Ayu menelungkup bersimbah air mata, ia melembutkan suaranya memegang tangan istrinya. Dek, jangan mikir yang aneh-aneh lagi ya. Rumah ini tetap rumah kamu gak usah kemana-mana. Aku cuma butuh anak itu, kalau perempuan itu. Aku gak cinta sama dia. Nanti kalau dia udah melahirkan, aku kasih dia pesangon terus aku usir. Kita besarkan anak itu sama-sama. Tolong, maafkan aku kali ini saja. Belum selesai Bima bicara, ponselnya bergetar hebat, ia buru-buru mengangkatnya. Dari seberang sana terdengar suara rengekan wanita. Mas, perutku sakit banget, aku takut. Mas kesini sekarang ya? Bima bagai tersambar petir, buru-buru menyambar jaketnya dan lari keluar rumah tanpa menoleh lagi. Ayu mendengar semuanya dengan sangat jelas. Matanya kering tanpa air mata, namun hatinya jatuh ke dalam kegelapan tak berdasar. Ia duduk terpaku di ranjang, persis seperti boneka rusak yang kehilangan persendian, tubuhnya remuk, pikirannya kosong. Di dadanya yang tersisa hanyalah rasa sakit tak kasat mata yang menenggelamkannya dalam keputusasaan yang absolut. Keesokan harinya ketika sinar mentari pagi belum sepenuhnya menerobos jendela, Ayu mendengar suara keributan di halaman. Ia turun dan pemandangan di depan matanya membuat napasnya seakan terhenti. Seorang gadis muda dengan riasan tebal, gaun merah ketat menenteng parsel buah mahal dan suplemen sarang burung walet tersenyum manis dengan suara manja. Pagi tante, kenalkan saya Siska, pacarnya Mas Bima. Hari ini baru ada waktu silaturahmi ke sini. Ini ada sedikit bingkisan buat tante biar makin sehat. Nggak tahu tante suka apa, takutnya nggak cocok. Kotak sarang burung walet itu diletakkan di meja dan terlihat selipan amplop tebal berisi uang 100 ribuan baru. Bu Darmi langsung tersenyum lebar hingga matanya menyipit, mengambilnya seolah itu barang pusaka. Aduh nak Siska, ini repot-repot amat. Mulai sekarang panggil ibu aja biar akrab. Kalau tante kok rasanya kaku. Bicaranya sopan banget, pinter bawa diri. Siska duduk bermanja-manja, matanya tiba-tiba berkaca-kaca. Iya bu, Siska ini yatim piatu dari kecil. Sekarang ketemu ibu rasanya hangat banget, kayak ketemu ibu kandung sendiri. Bu Darmi dengan senang hati membelai rambut Siska. Anak pinter. Ya sudah, kamu istirahat dulu di kamar. Lagi hamil harus jaga kesehatan. Biar ibu suruh Ayu ambilkan minum buat kamu. Panggilan itu menggelegar bagai tamparan keras. Ayu, keluar kamu, ambilkan minum buat Siska. Ayu menuruni tangga. Seluruh tubuhnya menegang saat melihat pemandangan itu. Jantungnya seakan dirobek paksa, dadanya sesak, kakinya bahkan tak sanggup melangkah maju. Ayu, Bu Darmi mengumumkan dengan suara lantang dan tatapan angkuh. Ini Siska, istri muda Bima. Dia lagi hamil muda. Kamu harus rawat dia baik-baik. Kalimat itu bagai petir di siang bolong membuat Ayu ingin pingsan seketika. Siska justru menempelkan dirinya pada Bu Darmi. Sudut bibirnya sedikit terangkat, tatapan tajamnya melirik Ayu bagai kucing sombong yang baru saja menangkap mangsa lezat. Mulai hari itu, rumah yang memang sudah terasa sesak, tiba-tiba berubah menjadi begitu pengap hingga Ayu kesulitan bernapas. Dari seorang istri sah, statusnya mendadak berubah menjadi parasit yang dipaksa melayani majikan baru. Orang ketiga itu melangkah masuk dengan gagah berani, diakui sebagai istri muda, diiringi tatapan dingin suaminya, senyum kemenangan ibu mertuanya, dan raut wajah angkuh sang selingkuhan. Ayu menyadari bahwa neraka sesungguhnya baru saja dimulai. Momen ketika Siska bermanja-manja pada Bu Darmi memanggilnya ibu dengan suara semanis madu membuat napas Ayu tercekat. Mual dan pusing menyerangnya, kakinya seolah kehilangan pijakan. Ibu mertuanya tersenyum berseri-seri, suaminya diam menyetujui, dan sang selingkuhan bergaya bak nyonya rumah. Ternyata, di rumah tempat Ayu setiap hari membanting tulang ini, ia hanyalah orang terbuang yang berdiri canggung seperti orang asing. Mbak Ayu, tolong ke pasar belikan aku jeruk ya, lagi ngidam nih. Suara Siska terdengar manis, tapi setiap kata bagaikan cambuk yang mencambuk kulitnya.
Bu Darmi langsung menyelipkan uang ke tangan Ayu dan mendesak, "Sana cepat pergi, dia lagi hamil, ngidam itu harus dituruti. Jadi menantu harus tahu diri, jangan bikin adiknya sedih." Ayu menggigit bibirnya, tangannya gemetar menggenggam uang itu. Ia berjalan seperti orang linglung ke pasar, membeli jeruk dan bergegas pulang. Namun begitu menginjak pintu, Siska kembali meringis memegangi perutnya. "Aduh, anakku kayaknya pengen semangka deh. Mbak, tolong beliin lagi ya." Nada bicaranya lembut, namun matanya melirik penuh provokasi. Ayu membeku. Ia ingin memberontak, ingin berteriak, namun akhirnya ia berbalik dan melangkah pergi. Hatinya berdarah, tapi kakinya harus tetap tunduk melayani. Ia sudah terbiasa dengan posisi rendah, terbiasa disuruh-suruh layaknya babu. Bedanya kini yang menyuruhnya adalah istri muda suaminya. Ketika kembali, pemandangan yang menyambutnya membuat Ayu ingin mati rasanya. Bima sedang memijat kaki Siska, mulutnya menggumamkan kata-kata manis yang belum pernah Ayu dengar. Dulu, meskipun Ayu sakit parah hingga tak bisa bangun dari ranjang, Bima hanya melempar kata-kata dingin, tak pernah sekalipun memijat atau merawatnya. Namun kini, pada selingkuhannya, pria itu bersikap sangat lembut. Hati Ayu seakan disayat sebilah pisau secara perlahan. Ia memalingkan wajah, menyembunyikan air mata, dan diam-diam berjalan ke dapur. Suara tawa, rengekkan manja dari ruang tamu bergema bercampur dengan suara melengking Bu Darmi. Istri dan anak itu yang paling penting, urusan lain belakangan. Perempuan hamil itu sensitif, harus dimanja biar cucu pertama keluarga kita ini sehat sempurna. Setiap kata adalah tamparan keras di wajah Ayu. Ia akhirnya mengerti, di mata ibu mertuanya, nilai seorang wanita hanya diukur dari kemampuannya melahirkan anak. Jika tidak bisa beranak, sekeras apapun kau berusaha, kau hanyalah sampah. Malam harinya meja makan berubah menjadi panggung sandiwara yang ironis. Siska duduk di tengah, piringnya terus diisi dengan lauk pauk lezat. Sementara Ayu sibuk berlari ke sana kemari, membereskan meja, menuang air, menyajikan makanan. Ketika ia akhirnya punya waktu untuk duduk, yang tersisa hanyalah duri ikan dan sayur yang sudah dingin. Nasi di mulutnya terasa menyumbat tenggorokan pahit dan getir. Malam semakin larut saat Bu Darmi dengan dingin berkata pada Ayu, "Kamu bereskan kamar gudang di belakang, pindah tidur ke sana. Kamar utama biar dipakai Siska. Kalau malam dia ada apa-apa, Bima harus ada di sampingnya biar ibu tenang." Seluruh tubuh Ayu kaku. Ia menatap ibu mertuanya, menatap suaminya, mengharap ada sedikit pembelaan. Namun Bima hanya menunduk dalam diam, sementara Siska menyandarkan tubuhnya pada Bima. Bibirnya melengkung sinis, menatap Ayu dengan penuh kemenangan. Tenggorokan Ayu tercekat, tak sepatah kata pun keluar sebagai perlawanan. Ia menyeret kakinya menuju ruang gudang. Ruangan itu sangat sempit, bau apek menguar kuat. Dikelilingi tumpukan kardus bekas dan barang rongsokan. Ia duduk di atas dipan reyot, punggungnya bersandar ke dinding, matanya kosong. Dinding tipis itu tak mampu meredam desahan manja dan rengekan dari kamar sebelah. Suara tawa, cekikikan Siska, napas berat Bima, dan derit ranjang tua. Semuanya merobek-robek jantung Ayu. Ia menutup telinganya rapat-rapat dengan bantal, tapi suara itu tetap menyusup masuk bak belati yang diputar di dalam lukanya. Ia ingin mendobrak pintu, berteriak, menghancurkan segalanya, tapi pada akhirnya tangannya terkulai tak berdaya. Ia tidak punya apa-apa, tak ada tempat untuk pulang. Hidupnya ibarat burung patah sayap, hanya bisa meringkuk dalam kegelapan, menahan setiap sayatan tak kasat mata. Air matanya membasahi bantal, dinginnya meresap hingga ke pori-pori wajah. Ia merindukan almarhumah ibunya, merindukan gubuk reot yang penuh cinta di masa kecilnya. Seandainya ibunya masih hidup, pasti tidak akan pernah membiarkan Ayu jatuh ke lubang penderitaan semacam ini. Malam itu Ayu tidak tidur sama sekali. Menjelang fajar, ketika tubuhnya sudah benar-benar kelelahan, barulah ia tertidur sejenak. Keesokan paginya, ketika ia membuka mata, jam sudah menunjukkan pukul 8. Ia panik dan langsung duduk, namun kepalanya berdenyut nyeri bak dihantam palu, tubuhnya remuk. Saat turun ke dapur, tak ada lagi makanan tersisa. Pintu kamar utama terkunci rapat. Bima dan Siska masih tertidur lelap setelah malam panjang mereka. Duduk di depan dapur yang dingin, Ayu menggigit bibirnya erat-erat. Sebuah tekad tiba-tiba menyala di kepalanya. Ia harus bekerja, ia harus punya uang, ia harus menyelamatkan dirinya sendiri. Ia tidak bisa terus membusuk di rumah ini seperti bayangan. Jika ia bertahan, ia perlahan-lahan akan mati konyol. Sore harinya, saat seisi rumah sedang keluar, Ayu membeli map coklat dan lembar riwayat hidup, lalu mengisinya baris demi baris dengan hati-hati. Malam harinya, ia diam-diam mencuci kemeja putih usangnya dan menyetrikanya hingga rapi untuk hari esok. Untuk pertama kalinya setelah sekian bulan, secercah harapan menyala di dalam hatinya. Meski sangat rapuh, itu adalah satu-satunya cahaya tempatnya bergantung.
Ayu meyakinkan dirinya sendiri, asalkan punya pekerjaan, asalkan punya penghasilan, ia akan pergi dari neraka ini. Lebih baik hidup ngekos di kamar sempit dan makan mie instan setiap hari, daripada hidup sebagai menantu yang diinjak-injak harga dirinya. Namun ia tak sadar, jalan di depannya sama sekali tak mudah. Di luar sana, dunia dipenuhi dengan tatapan sinis dan pintu-pintu yang tertutup rapat. Malam itu, Ayu memeluk map lamarannya di dada, memejamkan mata. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia berdoa sangat panjang, berharap esok hari akan ada keajaiban untuknya. Pagi itu sinar matahari bersinar keemasan, namun hati Ayu diselimuti mendung pekat, seolah baru saja melewati badai semalaman. Map lamaran itu ia genggam erat-erat, kertasnya sedikit lecek karena keringat dan getaran tangannya. Ia melangkah keluar gerbang, berjalan dengan cepat, takut jika ia ragu-ragu, ibu mertua atau suaminya akan memergokinya dan melarangnya pergi. Jalanan Surabaya sudah sangat padat dan bising. Ayu menyelinap di antara trotoar dan pertigaan jalan, di kepalanya hanya ada satu keyakinan tipis. Hari ini ia harus dapat pekerjaan, sekecil apapun gajinya, asalkan ia bisa punya uang agar tak lagi terikat di rumah neraka itu. Tujuan pertamanya adalah sebuah butik besar di pusat kota. Ayu berdiri di depan pintu kaca cukup lama sebelum memberanikan diri masuk. Ia menunduk dan menyerahkan map lamarannya pada sang manajer. Wanita berbaju rapi itu melirik Ayu dari atas ke bawah, menatap pakaian usangnya, lalu melirik wajah pucat Ayu. Suaranya terdengar sangat dingin. Kami butuh Sales Promotion Girl, SPG, yang punya pengalaman. Bicaranya harus lancar. Kamu sebelumnya kerja di mana? Ayu menjawab gagap. Sebelumnya saya guru PAUD, Bu. Saya belum pernah jadi sales, tapi saya janji akan cepat belajar. Manajer itu langsung memotong dan mengembalikan mapnya. Maaf, kami butuh orang yang cekatan, lincah dan penampilannya fashionable. Silakan cari di tempat lain saja. Kalimatnya singkat, namun cukup membuat nyali Ayu ciut dan jatuh ke dasar jurang. Ia pergi dalam diam, memegang erat mapnya, langkahnya semakin berat. Butik kedua, ketiga, semuanya menolak. Ada yang beralasan tidak butuh orang, ada yang baru melirik, sekilas langsung mengibaskan tangan. Penolakan demi penolakan menghantam tekad rapuhnya layaknya palu godam. Ia merasa sangat kecil dan tersesat di tengah hiruk-pikuk kota metropolis ini. Saat senja mulai turun, Ayu duduk tersungkur di kursi taman kota, keringat membasahi punggung kemejanya, tenggorokannya kering kerontang. Ia terengah-engah menutup wajahnya dan menangis terisak. Seluruh harapan di hatinya seolah telah padam. Mbak Ayu, sebuah suara bariton yang berat terdengar dari samping. Ayu tersentak dan mendongak, jantungnya berdebar. Di depannya berdiri pria yang tempo hari memayunginya di tengah hujan lebat. Pria itu mengenakan kemeja putih, bertubuh tinggi ramping, matanya dalam, memancarkan keterkejutan sekaligus kehangatan. Benar kan tebakan saya? Arya tersenyum ramah. Saya menyesal tempo hari nggak sempat kenalan. Nggak nyangka kita bisa ketemu lagi di sini. Ayu buru-buru menghapus air matanya. Salah tingkah, Bapak. Kenapa ada di sini? Saya biasa jalan-jalan ke taman ini sepulang kantor. Terus kamu kenapa menangis begini? Nada suara Arya sangat lembut. Sorot matanya penuh simpati. Entah mengapa di bawah tatapan itu seluruh beban dan penderitaan yang dipendam Ayu tiba-tiba tumpah ruah. Ia menangis terseduh-seduh sambil bercerita. Mulai dari penolakan lamaran kerjanya hingga kehidupan sesak di rumah suaminya. Semakin ia bercerita, air matanya semakin deras ibarat bendungan yang akhirnya jebol setelah menahan beban air bertahun-tahun. Arya diam mendengarkan, raut wajahnya sesekali menggelap. Ketika isak tangis Ayu mereda dan ia tak sanggup lagi berkata-kata, pria itu mengangguk pelan. Jangan putus asa, saya punya perusahaan sendiri. Kebetulan sedang butuh asisten atau staf admin. Kalau kamu percaya sama saya, besok datanglah. Kerjaannya tidak sulit, yang penting ketulusan dan ketekunan, dan saya melihat kedua hal itu ada pada dirimu. Mata Ayu membulat tak percaya. Ia tergagap, Bapak mau menerima saya, tapi saya nggak punya ijazah sarjana, nggak punya pengalaman. Arya tersenyum, matanya memancarkan kelembutan. Nggak masalah, saya yakin kamu bisa. Dulu waktu saya masih kecil, ada seorang wanita miskin namun sangat baik hati yang sering menolong saya. Sampai detik ini, saya tidak pernah melupakan jasanya. Dan waktu saya lihat kamu duduk kedinginan di tengah hujan kemarin, saya tiba-tiba merasa takdir sedang memberi saya kesempatan untuk membalas budi masa lalu. Ayu terpaku. Perkataan itu membuat hatinya bergetar. Aliran kehangatan menyusup perlahan ke dalam relung jiwanya yang telah lama membeku. Keesokan harinya, Ayu datang ke kantor Arya. Gedung bertingkat yang mengilap itu membuatnya takjub sekaligus gentar. Saat melangkah masuk ke ruangan, banyak mata karyawan menatapnya penuh rasa ingin tahu. Dengan ragu, ia mengikuti Arya naik ke lantai paling atas, ke ruang direktur yang luas. Anggap ini sebagai tempat untuk memulai hidup yang baru.
ucap Arya, menyerahkan tumpukan dokumen. Mulai hari ini, kamu jadi staf admin saya. Saya akan ajari pelan-pelan, jangan takut salah. Ayu menerimanya dengan tangan bergetar, hatinya bercampur antara gugup dan penuh rasa syukur. Di hari-hari pertamanya, ia sangat kaku. Mengetik sangat lambat, sering salah ketik typo dan menyusun dokumen dengan berantakan. Beberapa staf menggunjingnya dari belakang, tapi Arya tak pernah meninggikan suara. Ia dengan sabar membimbingnya sedikit demi sedikit dengan nada yang membuat Ayu merasa dirinya memiliki harga diri. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Ayu merasakan makna dihargai. Setiap kata motivasi dari Arya bagaikan tetesan air sejuk yang menyirami ladang tandus jiwanya. Ia bekerja 2 kali lipat lebih keras, malam hari ia diam-diam belajar komputer. Esok paginya ia bekerja dengan semangat membara. Setiap kali berhasil menyelesaikan satu tugas kecil, ada kebahagiaan yang meluap di dadanya. Kebahagiaan yang tidak pernah ia rasakan selama menikah dengan Bima. Suatu sore, saat Ayu sedang kebingungan menyortir dokumen, Arya mendekat dan bertanya pelan, "Hari ini capek, kerja sama saya terlalu banyak tekanannya, ya?" Ayu mendongak, matanya sedikit merah karena seharian menatap layar monitor. Ia menggeleng mantap, "Enggak, Pak. Saya malah senang. Udah lama banget saya nggak ngerasa punya peran dan berguna." Senyuman Arya terasa ringan, tapi mampu menghangatkan seluruh ruangan. Di detik itu Ayu menyadari bahwa ia akhirnya menemukan tempat di mana ia dihibur, didengarkan, dan dihargai hal-hal yang tak pernah ia cicipi di rumah suaminya. Sejak hari itu, sebuah benih perlahan mulai bersemi di hati Ayu. Memang belum bisa disebut cinta, tapi itu adalah rasa kagum, rasa terima kasih, dan secercah harapan yang tipis. Sementara itu, di rumah, Bima mulai menyadari ada yang berubah. Ayu tidak lagi diam menerima makian. Jika disuruh, ia tidak lagi meringkuk di sudut ruangan. Ia mulai lebih memperhatikan penampilannya, berpakaian rapi saat keluar rumah, dan sorot matanya memiliki sinar keyakinan yang baru. Hal ini membuat Bima agak terganggu, namun ia tak terlalu memikirkannya. Baginya, Ayu hanyalah bayangan di rumah itu, tak punya daya untuk melawan atau pergi meninggalkannya. Ia tak tahu bahwa dari waktu ke waktu hati Ayu sedang mencari jalan keluarnya sendiri. Malam itu, berbaring di kamar gudang yang sempit, Ayu tidak lagi memperdulikan desahan dan rengekan dari balik dinding kamarnya. Ia memejamkan mata, di kepalanya terngiang-ngiang suara berat Arya. Anggap ini sebagai tempat untuk memulai hidup yang baru. Dan untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan menangis dalam diam, sudut bibir Ayu melengkung, membentuk senyum yang samar. Malam itu di kamar gudang yang lembab dan bau apek, Ayu memang masih mendengar suara tawa, gurauan, dan derit ranjang dari kamar sebelah. Tapi anehnya, hatinya tak lagi perih tersayat. Alih-alih merasa hancur di tengah kebisingan yang menyakitkan itu, pikirannya justru dipenuhi oleh suara Arya yang menenangkan. Anggap ini sebagai tempat untuk memulai hidup yang baru. Kalimat singkat itu bagai lilin yang dinyalakan di tengah ruangan gelap gulita, menerangi jalan yang harus ia tempuh. Keesokan paginya, Ayu bangun sangat awal untuk bersiap berangkat ke kantor. Ia mengenakan kemeja putih pudar namun sudah disetrika rapi, celana bahan hitam sederhana dan rambutnya diikat rapi. Melihat pantulan dirinya di cermin, ia sempat tertegun. Wanita di cermin itu memang tidak memakai barang bermerek, tapi sorot matanya lebih bersinar. Ada seperti ketegaran yang tak pernah ada sebelumnya. Bu Darmi yang baru turun ke lantai bawah langsung mengernyitkan dahi. "Pakai baju apaan kamu? Mau kemana dandan rapi begini? Di rumah aja ngurusin makanan yang bener, gak usah sok-sokan dandan segala." Ayu menggigit bibirnya, menunduk lalu menjawab pelan, "Ayu mau berangkat kerja, Bu." Sontak saja suara melengking Bu Darmi menggelegar ke seluruh penjuru rumah. "Kerja? Kamu gila? Emang keluarga ini kurang duit, ha? Kalau kamu kerja, siapa yang ngelayani ibu? Siapa yang masak dan bersihin rumah ini? Perempuan kalau udah nikah ya diam di rumah ngurus anak suami, gak usah sok-sokan cari duit di luar. Atau jangan-jangan kamu mau tebar pesona cari cowok lain buat selingkuh." Kata-kata berbisa itu mencekik leher Ayu. Ia ingin membantah, tapi ia menarik napas panjang, berusaha mengendalikan diri. Ia tahu kalau hari ini ia tak melangkah pergi, ia tak akan pernah punya kesempatan lagi seumur hidupnya. Bima turun dari lantai atas sambil mengencangkan dasinya, keningnya berkerut. "Kamu ini ngurus masalah anak aja belum beres, sok-sokan mau kerja. Dengerin omongan ibu, diam aja di rumah, urusan uang aku yang nanggung." Ayu mendongakkan kepalanya, matanya berkaca-kaca namun memancarkan ketegasan yang tak pernah Bima lihat. "Aku gak mau numpang hidup lagi, Mas, aku butuh pekerjaan. Cuma dengan begitu aku bisa tetap hidup." Kalimat itu membuat seisi rumah terdiam selama beberapa detik. Bima melotot hendak membentak, tapi akhirnya ia mendengus dingin dan melempar kunci motornya ke meja. "Terserah, tapi ingat, jangan bikin ibu marah terus. Kalau sampai ada apa-apa jangan salahin aku kalau aku nggak belain kamu." Kata-kata Bima setengah mengizinkan, setengah mengancam.
Ayu tak menjawab. Ia diam-diam melangkah keluar membawa map di tangannya. Di jalan angin pagi menyapu wajahnya. Di dalam hatinya, rasa gugup dan cemas bergejolak. Hari ini bukan sekadar hari pertama bekerja, tapi hari di mana ia mendobrak pintu kehidupannya yang baru. Di kantor Arya, semuanya perlahan mulai menjadi rutinitas. Ayu mengerahkan seluruh fokusnya untuk belajar, mencatat dengan teliti setiap instruksi. Arya tak pernah membentaknya, ia hanya mengulangi penjelasannya dengan sabar setiap kali Ayu berbuat salah. Arya bahkan mengajaknya mengikuti beberapa meeting kecil agar Ayu terbiasa dengan iklim perkantoran. Pernah suatu kali saat Ayu gugup memegang mikrofon untuk membacakan laporan, tangannya gemetar hebat. Arya menyentuh pundaknya pelan dan tersenyum menyemangati. Tenang saja, anggap saja kamu sedang ngobrol biasa dengan saya. Kalimat sederhana itu membuat kepercayaan diri Ayu bangkit. Ia menarik napas dalam lalu mempresentasikan pekerjaannya. Meski tidak terlalu lancar, setidaknya ia berhasil menyelesaikannya. Usai meeting, Arya mengangguk bangga. Tuh kan, gak sesulit yang kamu bayangkan kan? Kamu sudah melakukan yang terbaik. Dalam sorot mata Arya, Ayu menemukan sebuah kepercayaan. Kepercayaan yang tak pernah ia dapatkan dari suami maupun orang lain dalam hidupnya. Hatinya bergetar, diliputi rasa syukur sekaligus haru. Hari-hari berikutnya, kedekatan mulai terjalin di antara mereka berdua tanpa bisa dilukiskan dengan kata-kata. Pernah saat melihat Ayu kelelahan karena begadang belajar komputer, Arya membelikannya semangkuk bubur ayam panas dan meletakkannya perlahan di meja Ayu. Jangan lupa makan. Kalau kamu pingsan kelaparan, siapa yang mau ngerjain tugas kantor saya? Di lain hari, saat Ayu kesusahan memindahkan tumpukan order dokumen yang berat, Arya mengambil alih dengan setengah bercanda. Badanmu kecil begini, biar saya saja yang bawa. Nanti kena angin kencang malah terbang. Tindakan-tindakan kecil itu mungkin tampak biasa bagi orang lain. Tapi bagi Ayu, perhatian sekecil itu berharga layaknya kepingan emas. Sementara itu, di rumah Bu Darmi mulai curiga. Ia menyadari menantunya setiap pagi dandan rapi dan baru pulang saat hari sudah gelap. Bima terlalu sibuk melayani kemanjaan Siska sehingga tak peduli, namun Bu Darmi tak bisa membiarkannya. Suatu sore, begitu Ayu sampai di rumah, Bu Darmi mencegatnya di depan pintu. Dari mana aja kamu seharian? Siapa yang ngasih izin? Berapa gajimu? Sini kasihkan semuanya ke ibu biar ibu yang pegang. Jangan-jangan kamu main belakang di luar sana. Ayu yang sangat kelelahan mencoba menahan diri. Ayu masih probation, masa percobaan Bu, belum ada gaji. Nanti kalau sudah gajian, uangnya buat kebutuhan Ayu sendiri. Ayu gak bakal ngerepotin ibu lagi. Mendengar itu, wajah Bu Darmi memerah menahan marah. Telunjuknya menuding tepat ke wajah Ayu. Berani kamu membantah ibu, siapa yang berkuasa di rumah ini? Jangan lupa kodratmu sebagai babu di sini. Tapi kali ini Ayu tidak menunduk. Ia menatap lurus mata mertuanya, suaranya tegas. Ayu tahu status Ayu di sini, Bu. Tapi Ayu juga manusia. Ayu harus bisa ngurus diri Ayu sendiri. Ayu nggak mau seumur hidup cuma jadi bayangan di rumah ini. Bu Darmi membeku selama beberapa detik lalu berteriak memaki dengan suara melengking. Namun anehnya, untuk pertama kalinya, Ayu tidak gemetar ketakutan seperti biasanya. Di dalam hatinya kini ada sebuah pijakan kokoh, pekerjaannya, dan semangat dari Arya. Malam itu, kembali ke kamar gudang, Ayu merebahkan diri di kasur. Perasaannya campur aduk namun terselip rasa bangga yang samar. Ia sadar ia sudah berhasil melangkah maju. Meski badai di depannya mungkin lebih dahsyat, setidaknya kini ia berani mengangkat kepala. Di luar, angin malam menyusup dari celah pintu, membawa hawa dingin khas Surabaya malam hari. Di tengah kegelapan, Ayu berbisik seolah mengucap janji pada dirinya sendiri. Pasti akan datang harinya aku bisa keluar dari tempat ini. Pasti. Dan di lubuk hatinya yang terdalam, ia tahu hari itu semakin dekat. Di dalam kamar gudang yang sempit itu, suara lirih Ayu, pasti akan datang harinya aku bisa keluar dari tempat ini, terus terngiang di kepalanya sepanjang malam. Keesokan paginya, ketika matahari belum sepenuhnya muncul di balik gedung-gedung, Ayu sudah bangun. Hatinya terasa berat, namun ada sedikit kebanggaan di sana. Meski ombak besar menanti di luar sana, setidaknya untuk pertama kalinya dalam sekian tahun, ia berani memperjuangkan hidupnya sendiri. Hari itu pekerjaan di kantor berjalan sangat padat. Arya sibuk dengan kontrak-kontrak besar, sementara Ayu mondar-mandir mencatat, mengetik, dan menyiapkan dokumen. Tiap kali Ayu merasa panik dan salah tingkah, Arya selalu mengingatkan dengan nada tenang, tidak usah buru-buru. Pelan tapi pasti, saya percaya sama kamu. Kalimat-kalimat singkat yang menghangatkan itu membuat Ayu merasa percaya diri sekaligus terharu. Ada kalanya air matanya menetes tanpa ia sadari. Mungkin karena sudah terlalu lama tak ada seorang pun yang memberinya rasa percaya sebesar itu.
Siang harinya, saat karyawan lain berbondong-bondong pergi makan, Arya tiba-tiba menoleh ke arah Ayu. "Kamu mau makan bareng saya? Saya tahu warung soto ayam yang enak banget dekat sini." Ayu salah tingkah dan hanya mengangguk pelan. Mereka berdua berjalan ke sebuah warung kecil dan duduk berhadapan. Ketika mangkuk soto ayam yang mengepulkan asap diletakkan di atas meja, aroma gurihnya langsung menyengat. Ayu tanpa sadar menunduk dan menghirup aromanya dalam-dalam. Ia teringat ratusan kali makan di rumah suaminya, selalu sisa lauk yang sudah dingin. Teringat saat ia harus makan sembunyi-sembunyi di dapur. Kini hanya semangkuk soto panas ini saja sudah cukup membuat hidungnya perih karena ingin menangis. Arya memperhatikannya lekat-lekat lalu berkata pelan, "Kamu kurus sekali. Mulai sekarang makanlah yang benar, jangan lewatkan jam makan. Kalau orang lain tidak menyayangimu, setidaknya kamu harus menyayangi dirimu sendiri." Kalimat itu bak jarum yang menusuk tepat ke bagian paling rapuh di hati Ayu, membuatnya seketika meneteskan air mata. Ia menundukkan wajahnya, membiarkan ujung sendoknya bergetar di pinggir mangkuk. Hatinya terasa hangat sekaligus ngilu, seperti luka lama yang akhirnya diobati, namun masih terasa perih. Sore menjelang malam saat mereka hendak pulang dari kantor, tiba-tiba hujan deras mengguyur Surabaya. Ayu yang tidak membawa jas hujan berdiri bimbang di bawah kanopi gedung. Ia ragu-ragu, teringat bagaimana Arya memayunginya waktu itu. Dan benar saja, sebuah payung hitam tiba-tiba sudah terbuka di atas kepalanya. Suara familiar itu kembali terdengar. "Ayo pulang, jangan sampai kehujanan, kalau besok kamu sakit, siapa yang bantu kerjaan saya?" Di momen itu hati Ayu bergetar hebat. Ia berjalan berdampingan di bawah payung, merasakan rasa aman yang belum pernah ia rasakan. Di tengah gemericik hujan, jantungnya berdegup kencang, perasaan yang asing namun hangat mengalir ke seluruh nadinya. Tapi sayangnya kebahagiaan sesaat itu harus segera direnggut. Ketika Ayu sampai di rumah, di teras depan ia melihat Siska sedang duduk bersandar dengan perut yang semakin membesar, asyik mengunyah buah potong. Budarmi duduk di sampingnya dengan wajah semringah, sementara Bima sibuk menyuapkan buah ke mulut Siska dengan pandangan yang penuh kelembutan, pandangan yang tak pernah Ayu dapatkan. Begitu melihat Ayu, Budarmi langsung memberondongnya dengan hujatan. "Dari mana aja kamu jam segini baru pulang? Rumah berantakan begini, menantu macam apa nggak punya aturan? Adikmu ini lagi hamil butuh istirahat tapi nggak ada yang ngurus." Ayu menahan emosinya dan menjawab pelan, "Ayu kan kerja bu, Ayu udah masak buat makan malam di dapur sebelum berangkat tadi." Siska mendelik sinis, sudut bibirnya menyeringai. "Kerja apaan pulangnya larut begini? Dari siang aku ngidam sayur asem tapi ditungguin nggak ada yang masakin. Untung Mas Bima bawa aku makan di luar, kalau nggak anakku bisa mati kelaparan." Budarmi buru-buru menyaut, "Dengar itu?" Jadi menantu nggak ada rasa simpati sama adik sendiri, cuma mikirin kepentingan pribadi. Dasar perempuan nggak berguna. Semua kalimat berbisa itu menyiram kepala Ayu. Tapi kali ini, ia tidak menunduk dan diam seperti biasanya. Ia menarik napas dalam dan menatap lurus ke arah mertuanya. "Ayu kerja buat ngurus diri Ayu sendiri. Ayu udah siapin makanan di rumah. Kalau kalian nggak mau makan, itu bukan salah Ayu." Jawaban berani itu membuat Budarmi dan Siska melongo. Bima mengernyitkan dahi, matanya memancarkan ketidaksukaan, tapi ia memilih diam. Sementara Ayu membalikkan badannya dan berjalan naik ke kamar gudangnya, mengabaikan kasak-kusuk penuh amarah di belakangnya. Malam itu merebahkan tubuhnya di kasur tipis, ia memegang dadanya yang berdegup kencang. Ia merasa takut namun sangat bangga. Ia tahu, bayang-bayang istri yang penurut dan pasrah perlahan telah lenyap, digantikan oleh sosok Ayu yang jauh lebih kuat. Tapi nasib memang tak semudah itu melepaskannya. Beberapa hari kemudian, saat perusahaan mengadakan pesta kecil untuk merayakan proyek besar, Arya tiba-tiba mengajak Ayu untuk ikut. Ayu mengenakan gaun sederhana berwarna biru muda yang dipilihkan Arya membuat tubuhnya tampak anggun. Ketika ia masuk ke ruangan, tatapan seluruh karyawan langsung tertuju padanya, ada yang terkejut, ada pula yang cemburu. Di pesta itu Arya tak segan-segan terus mendampinginya dan memperkenalkannya sebagai staf andalan. Hal itu membuat hati Ayu berdebar kencang, tapi di sisi lain ia merasa ketakutan. Ia sangat tahu jika kabar ini sampai ke telinga Bima dan Budarmi, badai besar pasti akan menghantamnya. Dan firasatnya benar. Malam itu, saat Ayu melangkah masuk ke rumah, Budarmi sudah berdiri menunggunya dengan wajah garang. Wanita tua itu mendongakkan dagu, suaranya setajam pisau. "Habis jalan sama siapa kamu malam ini? Gosipnya udah nyebar kemana-mana, jangan dikira ibu nggak tahu. Kamu mau nyoreng arang di muka keluarga ini, ha?" Ayu terdiam kaku. Jantungnya berdebar kencang, bibirnya bergetar, belum sempat ia menjawab, Bima sudah berlari ke arahnya dan mencengkram lengannya dengan kuat. "Kamu bikin aku malu. Tahu nggak? Disuruh kerja ya kerja, jangan gatal sama laki-laki lain. Kamu mau orang-orang di luar sana ngetawain aku."
Air mata Ayu seketika tumpah. Dengan suara yang tertahan di tenggorokan ia berteriak, "Mas bisa bebas selingkuh. Bawa pelakor yang lagi hamil masuk ke rumah ini. Sedangkan aku cuma punya rekan kerja yang baik. Apa itu sebuah dosa besar?" Pertanyaan itu meluncur bak jeritan dari dasar jurang membuat seisi rumah terdiam sesaat. Tapi Bu Darmi langsung mengamuk untuk menutupi hal itu. "Tutup mulutmu. Kalau kamu berani melawan lagi, Ibu usir kamu dari rumah ini sekarang juga." Di tengah kekacauan itu, Ayu berdiri terombang-ambing di tepi jurang. Di satu sisi penjara keluarga yang mengurungnya, dan di sisi lain seberkas cahaya harapan yang memancar dari diri Arya. Hatinya bergetar hebat, namun di lubuk jiwa yang terdalam, sebuah keberanian mulai terbakar. Ia tahu, cepat atau lambat, ia harus memilih. Saat Ayu mendengar Bu Darmi berteriak, "Ibu usir kamu dari rumah ini sekarang juga." Di dalam hatinya bercampur antara kepanikan dan sebuah kelegaan aneh. Ia merasa seperti seseorang yang akhirnya siap menjatuhkan diri dari tepi tebing. Seluruh konflik, hinaan, cacian, dan pengkhianatan selama bertahun-tahun ini telah mendorongnya ke batas terakhir. Dulu, jika diancam akan diusir, ia pasti sudah menangis dan bersujud memohon ampun. Namun kini, matanya justru menyala. Seolah rasa sakit itu telah membangunkan harga dirinya yang tertidur lelap. Bima menarik lengan Ayu dengan kasar, wajahnya merah padam. "Kamu pikir kamu hebat, berani keluyuran di luar biar jadi bahan omongan orang. Kamu sengaja mau bikin aku dihina orang sekampung." Ayu menepis tangan Bima dengan sekuat tenaga, sebuah perlawanan terkeras yang pernah ia lakukan seumur hidupnya. Air matanya mengalir deras, namun suaranya bergetar penuh ketegasan. "Mas bawa perempuan selingkuhan yang lagi hamil masuk ke rumah ini. Dan aku diam saja menahannya. Tapi cuma karena aku punya kerjaan, punya atasan yang menghargaiku. Kalian memperlakukanku seperti maling. Kalian mau aku hidup seperti apa? Hah? Jadi babu seumur hidup?" Wajah Bu Darmi memerah karena marah. Ia berkacak pinggang dan menuding wajah Ayu. "Dasar perempuan gak tahu diri, gak bawa untung. Sejak kaki kamu injak rumah ini, kamu cuma bawa sial buat anakku. Sekarang kamu berani ngelawan mertua. Pergi kamu dari rumah ini sekarang juga. Makin cepat makin bagus." Udara di dalam ruangan itu terasa sangat kental dan mencekik. Siska duduk di kursi dengan perut besarnya, matanya memancarkan rasa puas yang licik. Ia mengelus perutnya, bibirnya melengkung sini seolah berkata, "Pergi sana, tempat ini bukan milikmu lagi." Jantung Ayu terasa ditusuk, tapi ia tidak lagi gemetar. Ia menatap lurus ibu mertua dan suaminya, suaranya berat dan lugas. "Baik, kalau itu mau kalian, aku pergi. Tapi ingat baik-baik, aku pergi bukan karena aku hina, tapi karena aku nggak sudi lagi bertahan sehari pun di sini. Rumah ini nggak pernah menganggapku sebagai manusia." Setelah berkata demikian, Ayu membalikkan badannya menuju kamar gudang. Ia mengemasi beberapa helai pakaian lusuhnya, memasukkan seluruh harta bendanya ke dalam sebuah tas kain usang. Ia memeluk tas itu dan berjalan keluar rumah, tak sedikit pun menoleh ke belakang, meski diiringi suara makian Bu Darmi, bantingan barang, dan tangisan palsu Siska. Di luar, angin malam berhembus membawa hawa dingin yang membuat tubuhnya menggigil. Kakinya beralaskan sandal jepit, melangkah tanpa arah tujuan. Ayu tidak tahu harus kemana. Ia hanya tahu bahwa di belakangnya adalah neraka, dan di depannya meski mungkin jurang, ia harus tetap melangkah. Tiba-tiba hujan deras turun. Titik-titik air yang sangat dingin menampar wajahnya, menyatu dengan air mata yang membuat pandangannya kabur. Sambil memeluk tasnya erat-erat, ia berjalan dengan tubuh bergetar kedinginan. Tepat pada saat itu, sebuah mobil sedan berhenti di tepi jalan. Pintu terbuka, dan suara yang sangat ia kenal memanggilnya. "Ayu, ngapain kamu di sini hujan-hujanan begini?" Itu Arya. Pria itu bergegas turun membawa payung dan berlari ke arahnya. Matanya penuh kepanikan melihat kondisi Ayu yang basah kuyup, bibirnya pucat, dan tubuhnya yang ringkih seperti daun kering tertiup badai. "Kamu kenapa? Mereka nyiksa kamu lagi ya?" tanya Arya. Suaranya tercekat. Ayu tak bisa menahannya lagi. Ia meledak dalam tangis yang pilu, seluruh tubuhnya bergetar hebat. Dalam sekejap, ia merasa seperti anak kecil yang dibuang. Ia ambruk ke dada bidang Arya, membiarkan air matanya mengalir deras bersama dinginnya hujan. Arya mendekapnya erat, menepuk-nepuk punggungnya dengan sangat lembut. "Jangan takut, mulai sekarang kamu gak sendirian. Ikut saya bawa kamu pulang." Kalimat itu membuat dunia Ayu berguncang. Di tengah malam yang gelap gulita, suara Arya menjadi obor penunjuk jalannya. Ayu mengangguk lemah, membiarkan Arya memapahnya masuk ke dalam mobil.
Rumah Arya tidaklah mewah berlebihan, tapi sangat hangat dan bersih. Begitu masuk, Ayu disambut aroma kayu yang menenangkan. Cahaya lampu yang kekuningan menerangi seisi ruangan, sebuah tempat yang sederhana namun penuh kehidupan, sangat berbeda dengan rumah neraka Bu Darmi yang penuh makian. Arya segera memberinya pakaian kering dan memasakkan semangkuk mie kuah instan panas yang uapnya mengepul. Saat mangkuk itu diletakkan di depannya, Arya berkata lembut, "Makanlah lalu istirahat. Anggap saja ini rumahmu sendiri." Tangan Ayu bergetar saat memegang sumpit, air matanya menetes lagi. Hanya semangkuk mie rebus sederhana, namun ia merasa itu adalah makanan paling enak sedunia. Setiap helai mie dan kuah kaldu hangat yang mengalir di tenggorokannya perlahan mengusir hawa dingin dan rasa sepi yang membelenggunya. Selesai makan, Ayu duduk terdiam cukup lama, matanya menyapu sekeliling, perasaannya berkecamuk. Ia takut hanya akan menjadi beban, takut jika ia tinggal di rumah orang lain, ia akan kembali direndahkan. Seolah bisa membaca pikirannya, Arya meletakkan tangannya di atas meja dan berbicara pelan. "Ayu, saya membantu kamu bukan cuma karena kasihan, tapi karena membalas budi. Dulu, waktu saya kecil, ibu angkatmu, Bu Ningsih, sering sekali menolong saya. Beliau sering memberi saya porsi nasi bungkus dan baju bekas saat saya masih hidup luntang-lantung di jalan. Waktu pertama kali saya melihatmu meringkuk di tengah hujan, saya langsung mengenali tatapanmu yang persis seperti tatapan lembut Bu Ningsih dulu." Ayu terperangah. Hatinya berdesir hebat. Ia tak pernah bercerita kepada siapapun tentang masa lalunya yang melarat. Apalagi membayangkan bahwa almarhumah ibunya pernah menanam bibit kebaikan pada pria asing ini. Dan kini bibit kebaikan itu tumbuh dan menyelamatkan nyawanya. Air mata menderas dari matanya. Ayu berbisik lirih ibu. Kalau ibu tahu apa yang terjadi hari ini, ibu pasti tersenyum bahagia di surga. Mulai hari itu, Ayu memulai lembaran hidup baru di rumah Arya. Awalnya ia merasa sungkan dan takut jadi gunjingan karena menumpang hidup. Tapi Arya selalu menjaga batasan dengan sopan, tak pernah membuatnya merasa tak nyaman. Mereka makan bersama, mengobrol santai dan berbagi cerita. Di banyak malam, mereka berdua duduk di teras mendengarkan rintik hujan, menikmati keheningan yang mendamaikan jiwa. Sementara itu, di rumah lamanya badai mulai membesar. Bima perlahan merasa tercekik oleh ikatan Siska. Perempuan yang dulu selalu dimanja itu kini perutnya makin besar, sikapnya makin arogan, dan permintaannya tak masuk akal. Bima harus sibuk melayaninya, sementara pekerjaannya di luar sana juga sedang tidak mulus. Omelan Siska setiap hari membuat Bima muak. Bu Darmi masih merasa menang karena memilih menantu yang benar tanpa sadar bahwa kebahagiaan palsu itu mulai retak dari dalam. Sedangkan Ayu, meski belum sepenuhnya pantas disebut bahagia, setidaknya ia bisa bernapas dengan tenang di rumah barunya. Dan yang terpenting, setiap kali tatapan matanya bertemu dengan pandangan lembut Arya, ada perasaan aneh yang mulai tumbuh subur di dalam hatinya. Sebuah benih kecil yang rapuh namun gigih, menanti waktu untuk merekah di tengah abu masa lalunya. Rumah kecil Arya memang sederhana, namun setiap pagi ketika sinar mentari menembus jendela kamar tamu, Ayu merasakan hatinya dihangatkan. Ia tak pernah membayangkan akan ada hari di mana ia terbangun dalam kedamaian seperti ini. Tidak ada lagi makian tajam, tak ada lagi tatapan penuh kebencian yang menyesakkan dada. Sebagai gantinya, suara kicau burung, gemericik air mendidih dari dapur, dan suara bariton Arya yang tenang. "Ayo sarapan, saya buatkan susu hangat biar kamu gak lupa minum." Hanya kalimat sederhana, tapi mampu membuat mata Ayu berkaca-kaca. Ia baru menyadari, ternyata hanya dengan sedikit perhatian kecil, ia merasa dunia ini masih layak untuk dihidupi. Hari demi hari berlalu, Ayu semakin terbiasa dengan ritme kerjanya di kantor. Dedikasi dan kegigihannya membuatnya berkembang pesat. Rekan-rekan kerjanya yang awalnya memandang sinis, perlahan harus mengakui kerja kerasnya. Dalam situasi apapun, Arya selalu berada di garda terdepan untuk melindunginya, tak membiarkan satu orang pun merendahkan martabatnya. Suatu hari, ketika melihat Ayu masih lembur menatap layar dengan mata panda karena kurang tidur, Arya menyentuh pelan pundaknya. Nadanya sedikit mengomel tapi penuh kelembutan. "Kamu lagi mau membuktikan apa ke orang-orang?" "Kerja secukupnya saja, nggak ada yang menyuruhmu mati-matian begini. Saya nggak mau lihat kamu menyiksa dirimu sendiri lagi." Kalimat itu membuat jantung Ayu berhenti sesaat. Di detik itu, ia sadar sudah sangat lama sejak terakhir kali ada seseorang yang benar-benar mempedulikan kesehatannya. Bukan untuk dimanfaatkan, tapi murni karena peduli pada dirinya. Namun, di luar dinding kedamaian itu, badai lama kembali mengejar. Suatu sore saat Ayu melangkah keluar kantor, langkahnya terhenti melihat Bima berdiri menunggunya di depan gerbang. Penampilannya berantakan, kemejanya keluar dari celana, dan sorot matanya dipenuhi amarah. Begitu melihat Ayu, Bima langsung berlari dan mencengkeram tangan istrinya itu kuat-kuat, suaranya berdesis tajam. "Kamu berani ya kabur dari rumah? Kamu tahu nggak gimana malunya aku? Orang-orang di luar sana pada ngetawain aku, tahu nggak?"
Ayu panik dan meronta berusaha melepaskan diri. Lepasin. Aku udah bilang, aku gak sudi hidup di neraka itu lagi. Antara kita udah gak ada hubungan apa-apa. Bima menggertakkan gigi, napasnya memburu penuh kebencian. Gak ada apa-apa matamu. Kamu lupa kamu masih istri sahku. Kamu lupa saudara-saudaraku bakal ngomong apa kalau kamu kabur begini. Kamu mau orang-orang manggil kamu istri durhaka yang kabur sama laki-laki lain. Rasa malu akibat ancaman itu bagai pisau yang menusuk dadanya. Tapi berbeda dari dulu, kali ini Ayu tidak lagi membisu. Ia menarik napas dalam-dalam, menatap lurus ke arah suaminya dengan tatapan paling tajam yang pernah ia miliki. Kamu benar, secara hukum aku memang istrimu. Tapi apa pernah kamu menganggapku istri? Kamu bawa masuk pelakormu ke rumah, membiarkannya tinggal di sana, dan menyuruhku jadi babunya. Apa kamu tahu? Rasanya tiap malam aku tidur di kamar gudang, mendengarkan desahanmu saat memeluk perempuan lain. Tahu nggak rasanya aku mati berulang kali di tempat itu? Bima terpaku, sekelebat rasa bersalah melintas di matanya. Tapi harga dirinya segera menutupi itu semua dengan kemarahan buas. Ia berteriak, tutup mulutmu, gak usah drama. Aku peringatkan, pulang sekarang juga. Kalau nggak jangan salahkan aku. Belum selesai. Bima meneriakkan ancamannya, sebuah suara berat menggema dari belakang mereka. Sedang apa Anda di sini? Tolong jangan lupa, dia adalah karyawan saya. Arya melangkah maju, tatapannya sedingin es. Tangannya terentang melindungi Ayu di belakang tubuhnya. Sorot mata Arya tenang namun sangat mematikan, membuat Bima tanpa sadar mundur selangkah. Kamu siapa ikut campur urusan rumah tangga orang? Gertak Bima. Saya orang yang tidak akan membiarkan Anda menyakitinya lagi, jawab Arya lugas. Setiap katanya terasa memukul dada Bima layaknya palu godam. Di detik itu berdiri di antara dua pria, jantung Ayu berdegup tak karuan. Seumur hidupnya tak pernah ia bayangkan akan ada pria yang rela pasang badan, menghadapi kemurkaan suaminya demi melindunginya. Ia merasa sangat rapuh, namun di saat yang sama begitu terharu hingga napasnya sesak. Bima menggertakkan giginya, melepaskan cengkramannya dari tangan Ayu dan meludah ke tanah. Oke, lihat aja nanti, jangan pikir kamu bisa lolos semudah ini. Ia pergi meninggalkan ancaman kosong, menyisakan udara dingin yang mencekam. Tubuh Ayu langsung melemas, kakinya tak mampu menopang badannya seolah akan pingsan. Arya segera menopang bahunya dan berbisik, jangan takut, saya ada di sini. Kalimat saya ada di sini itu seakan menjelma menjadi benteng kokoh yang menahan segala hantaman badai di sekelilingnya. Mulai hari itu, Ayu mengerti bahwa ia dihadapkan pada satu pilihan pasti. Kembali ke sel tahanan keluarganya, atau berani melangkah menghadapi cacian dunia demi merebut kembali hak hidupnya. Malam harinya, terbaring di ranjang kamarnya di rumah Arya, Ayu berguling gelisah. Ingatan tentang tahun-tahun kelam yang penuh penghinaan, perlakuan semena-mena, dan rasa hina muncul bak mimpi buruk beruntun. Namun di antara mimpi buruk itu terselip bayangan Arya yang dengan sabar menemaninya, membelanya, memasakkan mie rebus panas, dan memayunginya di tengah badai hujan. Air matanya menitik. Tapi kali ini, tangisannya bukan cuma karena rasa perih masa lalu, melainkan dipenuhi rasa syukur dan setitik harapan. Esok paginya, Ayu berdiri menatap pantulan dirinya di cermin. Wanita kurus itu masih memiliki bayangan penderitaan di wajahnya, tetapi di kedua bola matanya ada api keberanian yang baru menyala. Ia berbisik pada dirinya sendiri, gak ada jalan mundur lagi. Aku harus hidup, aku harus jadi manusia yang utuh. Dan itu adalah titik mula dari babak baru, di mana Ayu bukan lagi seonggok bayangan mati, melainkan seorang wanita yang belajar berdiri tegak di tengah terpaan badai. Pagi itu, ketika Ayu menatap pantulan dirinya dan berbisik, aku harus hidup. Aku harus jadi manusia yang utuh. Ia tak pernah menduga bahwa kalimat sederhana itu akan memicu gelombang besar yang siap menyedot seluruh sisa hidupnya dalam pusaran konflik. Matahari di luar jendela memang cerah, tetapi di dalam hatinya terasa gejolak ombak gelap, menandakan bahwa hari-hari ke depan takkan pernah damai. Di kantor, Ayu memusatkan seluruh tenaganya pada pekerjaan. Ia bekerja tanpa lelah, terus belajar, dan berusaha 2 kali lipat lebih keras dibanding karyawan lainnya. Kadang ia lelah sampai matanya perih, jemarinya kaku karena terus mengetik laporan, tapi ia menolak untuk menyerah. Ia tahu betul, ini bukan sekadar pekerjaan admin biasa, ini adalah pelampung darurat satu-satunya yang akan menariknya dari rawa masa lalu. Arya terus mengamati perkembangan Ayu dari jauh. Ia jarang bicara, namun setiap senyuman tipis dan anggukan pelannya selalu memberi energi pada Ayu. Pernah saat Ayu tertidur di meja kerjanya karena kelelahan, Arya meletakkan secangkir wedang jahe hangat di samping lengannya. Minum ini biar perutmu hangat, ucap Arya pelan. Kamu gak usah membuktikan apa-apa ke siapapun. Cukup jalani hidup yang baik buat dirimu sendiri. Itu sudah cukup. Kalimat itu layaknya obat penyembuh luka. Hati Ayu bergetar namun terasa luar biasa damai.
Seumur hidupnya, inilah pertama kalinya ia benar-benar merasa didengar dan dipahami. Sayangnya, badai dari keluarga suaminya kembali menyerang. Suatu sore, begitu Ayu keluar dari gedung kantor, ia dihadang oleh Bu Darmi dan Bima di dekat pos satpam. Wajah mertuanya merah padam, matanya melotot tajam. Sementara Bima mengatupkan rahangnya erat-erat, wajahnya kaku penuh ketegangan. Beberapa karyawan yang melihat mereka langsung saling berbisik penasaran. Ayu terpaku, jantungnya serasa melompat dari dada. Bu Darmi langsung maju sambil menunjuk-nunjuk hidungnya, dasar pelacur nggak tahu diuntung. Kamu minggat dari rumah, mencoreng muka keluarga ini di depan tetangga, sekarang masih berani nampang muka kerja di sini. Pulang sekarang juga sama ibu. Bima berusaha menahan suaranya agar tak terlalu keras tapi matanya memancarkan ancaman. Ayo ikut aku pulang, jangan bikin malu di tempat kerjamu. Di tengah tontonan banyak orang, Ayu merasa seolah pakaiannya dilucuti. Bertahun-tahun ia menelan kepahitan, namun kini ibarat sampah ia kembali diseret ke lumpur comberan, diperlakukan layaknya budak yang tak punya pilihan. Tubuhnya gemetar hebat, namun ia menggigit bibir bawahnya sampai berdarah, mengumpulkan segenap keberanian untuk bersuara. Aku gak mau pulang, aku udah cukup menderita, mulai sekarang hidupku urusanku sendiri. Jawaban itu memicu amarah buas Bu Darmi. Wanita tua itu menjerit kesetanan dan mengangkat tangannya hendak menampar wajah Ayu. Namun belum sempat telapak tangan kasarnya mendarat, Arya muncul dari lobi gedung dan menangkap pergelangan tangan Bu Darmi. Suara Arya terdengar sangat rendah dan berbahaya. Maaf, ini adalah karyawan perusahaan saya. Tidak ada satu orang pun yang berhak menyeret atau mempermalukannya di tempat ini. Kalau ibu mengulangi perbuatan ini lagi, saya tidak akan segan-segan menelepon polisi. Semua orang di pelataran itu terdiam. Mata Bima menggelap penuh kebencian. Ia menarik kasar lengan ibunya. Ayo kita pergi bu, nggak enak dilihat orang. Bu Darmi masih hendak mengumpat, namun akhirnya pasrah diseret putranya. Sebelum benar-benar pergi, ia melemparkan tatapan mematikan ke arah Ayu, seolah ingin menelan mantan menantunya itu hidup-hidup. Begitu bayangan mereka menghilang, kaki Ayu tak mampu lagi menopang tubuhnya. Ia nyaris tumbang, air matanya tumpah ruah. Arya berbalik dan melembutkan sorot matanya. Jangan takut. Selama ada saya, mereka tidak akan bisa melukaimu. Kalimat penenang itu sekali lagi menggetarkan hati Ayu. Di momen yang sangat singkat itu, Ayu sadar ia memiliki tempat bernaung, sebuah dada yang siap melindunginya. Malam itu di rumah Arya, Ayu merasa sangat letih. Ia duduk di ruang tengah, kedua tangannya saling menggenggam erat. Ia bergumam lirih, aku takut Mas Arya. Mereka pasti gak akan tinggal diam. Arya duduk di hadapannya, menatap jauh ke dalam manik mata Ayu dengan tenang. Kamu punya hak penuh atas hidupmu, jangan biarkan mereka merampas hak itu. Saya akan terus mendampingimu, asalkan kamu percaya padaku. Kalimat itu layaknya sumpah suci yang terukir di hati Ayu, namun seperti yang diduga Bu Darmi benar-benar tak mau melepaskannya. Beberapa hari kemudian wanita itu sengaja mendatangi kantor dan menyebarkan fitnah bahwa Ayu adalah istri durhaka yang kabur demi laki-laki lain. Gosip murahan itu menyebar dengan cepat. Ada yang percaya, ada yang berbisik-bisik, dan ada pula yang memandang Ayu dengan tatapan penuh cibiran. Betapa perih dan hinanya perasaan Ayu saat itu. Ia hanya bisa menunduk dan bekerja dalam diam. Namun reaksi Arya sungguh di luar dugaan. Bukannya menjauhi Ayu agar terhindar dari skandal, Arya justru mengumpulkan seluruh staf di ruang rapat. Ayu adalah staf yang sangat berdedikasi di perusahaan ini. Kehidupan pribadinya tidak ada sangkut pautnya dengan pekerjaannya di sini. Siapapun yang berani memakai gosip rendahan untuk merusak nama baiknya, itu berarti dia berani mencari masalah dengan saya sebagai direktur perusahaan ini. Ketegasan suara sang direktur menggema di penjuru ruangan sontak membungkam semua gosip murahan. Ayu yang duduk di sudut ruangan hanya bisa meremas tangannya, air mata panas jatuh membasahi pipinya. Belum pernah ia dilindungi sedemikian rupa oleh siapapun. Belum pernah ada orang yang berani melawan seluruh pandangan dunia demi membela kehormatannya. Malam harinya, saat Ayu duduk melamun di teras rumah, angin malam menyapu wajahnya dengan lembut. Tiba-tiba saja ia menangis terisak. Arya keluar dari rumah, menyodorkan sekotak tisu padanya. Pria itu tidak bertanya, hanya duduk menemaninya dalam keheningan, membiarkan Ayu meluapkan seluruh emosi dan tangis yang selama ini ia tahan. Setelah tangisannya agak mereda, Ayu bergumam pelan, Aku gak pernah berpikir aku ini pantas dilindungi oleh siapapun. Arya memalingkan wajahnya menatap Ayu, sorot matanya sangat lembut. Jangan pernah bicara begitu. Kamu jauh lebih pantas dari siapapun. Di detik itu hati Ayu seakan tersentak. Pintu hatinya yang bertahun-tahun tergembok rapat tiba-tiba terbuka oleh kehangatan sepasang tangan. Namun ia sangat sadar, perjalanan di depan masih sangat terjal. Bu Darmi dan Bima pasti punya rencana lain yang lebih busuk. Dan norma masyarakat masih sering berpihak menghakimi wanita berstatus janda pelarian. Meskipun begitu, di dalam hatinya kini ada sebuah pijakan, sebuah lilin yang berpijar terang.
Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah penderitaannya, ia berani mempercayai bahwa ia pantas memiliki kehidupan yang baru. Kamu jauh lebih pantas dari siapapun. Kalimat Arya terus mengiang di benak Ayu sepanjang malam itu. Berbaring di ranjang kamarnya di rumah Arya, matanya terjaga menatap langit-langit. Selama bertahun-tahun, yang masuk ke telinganya hanyalah makian, caci maki, dan hinaan yang menyebutnya sampah. Tak seorang pun pernah mengatakan bahwa ia pantas. Hanya sebuah kalimat singkat, tapi cukup membuat lapisan keras yang melindungi hatinya runtuh, bergetar layaknya anak kecil yang akhirnya ditenangkan setelah lama menangis. Keesokan harinya di kantor, Ayu menyadari bahwa tatapan sinis rekan kerjanya mulai berkurang drastis. Bukan karena mereka melupakan gosip itu, tapi cara Arya membela dirinya di depan publik membuat semua orang berpikir dua kali untuk mengusiknya. Untuk pertama kalinya, Ayu tidak merasa kerdil dan sendirian di tengah keramaian. Namun, kedamaian ini ternyata hanyalah fatamorgana semata. Sore itu saat jam pulang kantor, Bu Darmi kembali mencegatnya di depan lobi. Tapi kali ini, ia tidak datang bersama Bima, melainkan membawa Siska yang perutnya sudah buncit besar. Orang-orang yang lewat dan karyawan yang pulang kerja langsung mengerumuni mereka. Siska membuka mulutnya dengan nada melengking yang pedas. Mbak Ayu, situ nggak punya urat malu ya? Ninggalin suami, ninggalin rumah mertua demi kabur sama laki-laki lain. Membiarkan mertua sakit-sakitan dan madunya yang lagi hamil tua ini kesusahan. Situ mau hidup enak-enakan dari hasil selingkuh, ha? Suaranya sengaja dikeraskan agar seisi dunia mendengarnya. Bima yang berdiri di sudut mengedepankan dada dan bersedekap, sorot matanya memancarkan kepuasan bengis, seolah menikmati pemandangan istrinya ditelanjangi kehormatannya di depan publik. Hati Ayu terasa seperti diremas sekuat tenaga, wajahnya memerah pada menanggung malu. Ratusan pasang mata menancap padanya, beribuan jarum berbisa. Di momen mengerikan itu, ia benar-benar berharap ada lubang di tanah untuk tempatnya bersembunyi. Tetapi dalam sekejap, suara bariton Arya kembali terdengar, tegas dan tanpa keraguan sedikit pun. Cukup! Ini bukan tempat untuk membuat onar dan mempermalukan orang lain. Ayu adalah staf di perusahaan saya dan saya tidak akan membiarkan siapapun mencaci makinya di wilayah saya. Kerumunan mulai berbisik riuh. Arya melangkah maju memasang badan di depan Ayu. Sorot matanya setajam belati saat mengunci pandangan pada Bima. Anda itu suaminya. Tapi Anda sendiri yang membawa selingkuhan hamil ke dalam rumah tangga Anda. Malah sekarang Anda punya muka berteriak menyalahkan istri Anda. Saya rasa orang yang paling tidak tahu malu di sini adalah Anda. Kalimat telak itu langsung merobek topeng kebohongan Bima. Wajah Bima pucat pasi. Namun Siska yang tak terima langsung menjerit marah. Bapak ini tahu apa soal rumah tangga kami? Dia itu masih istri sah, Mas Bima. Sedangkan saya mengandung darah dagingnya. Saya yang berhak atas suaminya. Arya bahkan tidak melirik Siska, ia hanya memutar tubuhnya menghadap Ayu, suaranya kembali melembut. Kamu tidak perlu menjelaskan apa-apa kepada siapapun, kamu sama sekali tidak bersalah. Jantung Ayu bergetar hebat, air matanya tak terbendung lagi. Ia berdiri di tengah pusaran caci maki itu, tetapi untuk pertama kalinya, ia tak lagi merasa terisolasi sendirian. Pasca kejadian memalukan itu, Bu Darmi benar-benar mengamuk. Ia nekat mendatangi rumah Arya, memaki-maki dari luar pagar dan menuntut agar Ayu diserahkan padanya. Namun Arya menghadapi wanita itu dengan kepala dingin. Ia bahkan mengancam akan melaporkan Bu Darmi ke kantor polisi atas tuduhan perbuatan tidak menyenangkan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Bu Darmi merasakan bagaimana rasanya ditolak dan tak berdaya. Taring arogansinya sukses dipatahkan. Hari-hari berikutnya, kedok asli Bima perlahan terbongkar di rumah. Siska yang hamil tua semakin gampang emosi, permintaannya semakin banyak dan tak masuk akal. Bima yang dulu memanjakannya mulai merasa muak. Beban finansial semakin mencekik karena harus menghidupi perempuan yang boros dan ibunya. Bima mulai lari ke alkohol. Tiap kali mabuk, ia sering marah-marah dan membentak Siska. Di sisi lain, Ayu hidup dalam suasana yang 180 derajat berbeda bersama Arya. Meskipun masih sedikit canggung, Ayu perlahan terbiasa dengan perhatian Arya. Pada suatu malam, mereka berdua duduk bersantai di teras. Diterpa angin malam, Arya menyerahkan secangkir teh panas padanya. Bagaimana perasaanmu sekarang? Masih takut mereka akan terus mengganggu? Tanya Arya. Ayu mengangguk pelan, suaranya bergetar. Aku takut sama omongan orang di luar sana, Mas. Mereka pasti bilang aku janda gatal yang kabur sama selingkuhan. Aku gak mau nama baikku hancur seumur hidup. Arya diam sejenak lalu menatap langsung ke kedalaman mata Ayu. Orang-orang akan selalu membicarakan hal yang tidak mereka ketahui. Tapi hanya dirimu sendiri yang tahu siapa kamu sebenarnya. Kamu sudah terlalu lama menderita. Berhentilah hidup untuk menyenangkan mulut orang lain. Kamu berhak hidup untuk kebahagiaanmu sendiri. Air mata Ayu seketika meluncur membasahi pipinya. Ia ingin berterima kasih, namun tenggorokannya tercekat rasa haru. Di dalam relung hatinya,
Ada sesuatu yang perlahan tumbuh menjadi kehangatan luar biasa, namun di saat yang sama membuatnya gentar. Malam itu, sepulang ke kamarnya, Ayu kembali duduk di depan cermin. Sosok kurus dengan kantung mata hitam itu masih memantulkan jejak kepedihan, tapi tatapan matanya sudah sangat berbeda. Di sana ada ketangguhan, ada binar harapan yang bersinar terang. Ia bergumam pada bayangannya, "Aku nggak akan jadi bayangan lagi, aku harus hidup, hidup yang sesungguhnya." Namun ia tak sadar, begitu ia menemukan serpihan keyakinannya kembali, cobaan baru sudah menantinya di tikungan. Dan cobaan kali ini tak hanya menguji keberaniannya, tapi juga akan menguji hatinya yang baru saja belajar merasakan cinta. Baru saja Ayu bergumam di depan cermin bahwa ia akan hidup yang sesungguhnya, takdir kembali menariknya ke dalam pusaran masalah. Keyakinannya yang baru tumbuh, hatinya yang baru kembali berdetak, diintai oleh bayang-bayang gelap masa lalu yang bersiap menghancurkan kebahagiaan mungil yang baru diraihnya. Semuanya bermula di sebuah pagi. Saat Ayu baru saja menjejakkan kaki di kantor dan menaruh tasnya di atas meja, ia tak sengaja mendengar bisik-bisik beberapa rekannya. Dengar-dengar Ayu udah serumah sama Pak Direktur loh. Beneran janda gatal kabur sama cowok lain. Iya, kelihatannya aja polos, ternyata mainnya kelas atas. Bisikan-bisikan sinis, pandangan merendahkan, dan senyum mencibir itu layaknya ratusan jarum yang menusuk kulitnya. Jantung Ayu berdebar cepat, tangannya tanpa sadar meremas ujung map dokumennya. Ia menundukkan kepala, berusaha tak peduli, namun batinnya menjerit kesakitan. Sore harinya usai rapat evaluasi bulanan, Arya menyadari wajah pucat pasinya. Ia mengetuk mejanya pelan, nadanya tegas namun menyimpan kepedulian. "Ada apa denganmu hari ini? Kamu kelihatan sangat kelelahan." Ayu terdiam lama lalu menghela napas panjang. "Aku dengar gosip mereka bilang aku ninggalin suami demi jadi simpanan Mas Arya. Aku ngerasa sangat hina." Arya menatapnya dalam-dalam, matanya memancarkan keteguhan baja. "Kamu tidak melakukan kesalahan apa-apa, orang-orang itu cuma iri melihatmu mulai dihormati. Kamu gak punya utang penjelasan pada siapapun. Kalau masih ada yang berani menghinamu, aku yang akan bertindak." Suara tegas Arya itu membuat mata Ayu berkaca-kaca. Tapi pada detik itu pula Ayu menyadari bahwa perasaan cintanya yang mulai tumbuh pelan-pelan ini sebentar lagi akan menjadi duri di mata masyarakat dan keluarga lamanya. Firasat itu benar, badai besar langsung menghantam. Malam harinya saat Ayu pulang kerja, ia dikagetkan oleh kehadiran Bima yang menghadang di depan gerbang kantor. Pria itu tampak sangat berantakan, bau alkohol menyengat tajam dari mulutnya. Begitu melihat Ayu, Bima langsung menerjang dan mencengkeram tangan Ayu dengan kasar, mulutnya meracau dipenuhi dendam. "Kamu pikir kabur dariku segampang itu? Hah? Kamu pikir kamu bisa bebas? Jangan mimpi." Ayu meronta dengan panik. "Lepasin! Udah gak ada lagi yang perlu kita bicarakan." Tapi Bima yang sedang setengah mabuk makin liar. Ia berteriak di depan orang-orang yang mulai berkerumun. "Seumur hidup kamu itu tetap istriku. Kamu kabur dari rumah bikin aku malu dan diomongin orang sekampung. Aku gak bakal ngebiarin kamu hidup tenang." Dalam sekejap, sebuah tangan kekar menarik tubuh Ayu ke belakang. Arya sudah berdiri menjadi benteng pemisah. Tatapannya sedingin es batu, nadanya merendah penuh peringatan. "Anda mabuk berat, pulang sekarang juga, sebelum Anda mempermalukan diri Anda sendiri di sini." Bima mendengus tertawa, matanya memerah buas. "Memangnya kamu ini siapa? Berani-beraninya rebut istriku, ha?" Teriakan itu membuat orang-orang di sekitar terkesiap. Semua pasang mata yang penasaran langsung menghujam ke arah Ayu. Wajahnya seketika pucat pasi, jantungnya berdebar brutal. Ia merasa seperti ditelanjangi di depan umum. Arya mengepalkan tangannya kuat-kuat, tapi suaranya tetap dikendalikan. "Jaga omongan Anda. Dia bukan milik Anda lagi. Dia berhak menentukan jalan hidupnya sendiri." Bima gemetar menahan amarah, berteriak sekencang mungkin. "Aku gak akan tinggal diam. Kalau aku hancur, dia juga gak boleh bahagia." Ia melempar ancaman kosong berbalik dengan langkah gontai di bawah pengaruh alkohol. Tapi teriakannya itu seperti silet tajam yang merobek dada Ayu, membuatnya gemetar semalaman. Malam itu, di kediaman Arya yang sepi, Ayu duduk diam di dekat jendela. Angin malam Surabaya terasa sejuk, namun bagi Ayu udara terasa mencekik. Arya duduk di sebelahnya dan berbisik lembut. "Jangan biarkan ancamannya merusak pikiranmu. Kamu bukan pihak yang salah." Ayu menoleh, matanya basah oleh air mata. "Tapi aku takut mas, Arya bakal kena masalah gara-gara aku. Aku takut aku cuma jadi beban buat mas." Arya menggelengkan kepala secara perlahan, sorot matanya tak tergoyahkan. "Kamu bukan beban, Ayu. Kamu justru alasan yang membuatku ingin berusaha lebih keras setiap harinya. Kalau kamu pergi meninggalkanku, justru itulah yang akan membuatku paling menderita."
Mendengar pengakuan tulus itu, runtuhlah seluruh pertahanan Ayu. Ia menangis terseduh-seduh, dadanya seakan meledak. Untuk pertama kalinya dalam sejarah hidupnya, ia dijaga, dibela, dan dihargai sedemikian rupa oleh seorang pria. Lapisan es yang selama bertahun-tahun membekukan hatinya, akhirnya mencair. Namun, belum sempat putik cintanya bermekaran indah. Petaka lain kembali datang. Suatu sore, Siska secara tiba-tiba datang ke kantor Arya. Perut hamilnya sudah sangat besar, wajahnya tirus dengan tulang pipi menonjol. Ia menghadang Ayu di wastafel toilet, menatapnya dengan tatapan iblis. "Kamu pikir kalau udah minggat kamu bisa lolos?" ancam Siska mendesis. "Kamu salah besar. Aku bakal bikin nama kamu hancur lebur. Kamu gak pantas dapat kebahagiaan." Ayu mematung menatap Siska dengan kebingungan. Namun sorot mata dan nada suara perempuan pelakor itu mengisyaratkan ancaman mengerikan. Malam harinya, Ayu tak bisa memejamkan mata. Instingnya mengatakan bahwa badai sesungguhnya belum dimulai. Dan kali ini, serangannya tidak hanya datang dari Bima atau Budarmi, tapi juga dari perempuan gila yang sedang mengandung darah daging mantan suaminya. Ancaman Siska, "Aku bakal bikin nama kamu hancur lebur, bak pedang tajam yang ditusukkan menembus jantung Ayu." Sepanjang malam ia berguling di ranjangnya di rumah Arya. Matanya terbuka lebar menatap langit-langit kamar. Pikirannya kacau balau. Bertahun-tahun hidup dalam siksaan, ia pikir dengan meninggalkan Bima dan keluarga itu, ia akan mendapatkan ketenangan. Namun, masa lalu itu seakan enggan melepaskannya, terus mencekik lehernya bak hantu penasaran yang kejam. Keesokan paginya, Ayu berangkat kerja dengan wajah lelah dan pucat. Baru saja ia meletakkan tasnya di meja, ia menemukan lembaran kertas selebaran terselip di dalam map kerjanya. Kertas itu penuh dengan tulisan spidol merah yang acak-acakan, "Perempuan pezina, kabur dari suami demi cowok lain. Jangan pikir kelakuan busukmu gak ada yang tahu." Setiap huruf terasa seperti irisan pisau di ulu hatinya. Ia mengedarkan pandangan dan melihat beberapa karyawan sedang meliriknya diam-diam sambil tersenyum mengejek. Tangan Ayu gemetar meremas selebaran itu, dadanya nyeri bukan kepalang. Ia tahu ini bukan sekadar gosip biasa, pasti ada dalang di balik semua ini. Dan wajah Siska yang tersenyum penuh kelicikan langsung terbayang di benaknya. Saat jam istirahat makan siang ketika Arya sedang meeting di luar, Ayu duduk sendirian di pantry, pandangannya kosong. Rasa cemas, takut, dan perasaan terhina bercampur aduk membuatnya nyaris tak bisa bernapas. Ia mempertanyakan dirinya sendiri apakah ia sanggup bertahan ataukah ia akan kembali tersungkur kalah oleh mulut kejam masyarakat. Sore harinya saat jam pulang, Arya yang melihat wajah murung Ayu langsung menahannya sebentar. Suaranya merendah penuh kekhawatiran. "Pasti terjadi sesuatu kan? Tolong ceritakan padaku." Ayu menggigit bibir, ragu selama beberapa detik, lalu menyerahkan selebaran kertas itu dengan tangan bergetar. Air matanya merembes keluar. Mereka ngatain aku perempuan pezina, Mas. Mereka gak pernah mau biarin aku tenang. Aku benar-benar takut." Arya membaca tulisan merah berantakan itu seketika raut wajahnya menghitam. Tangannya terkepal keras, namun ia berusaha melembutkan suaranya dan memegang bahu Ayu. "Dengarkan aku. Kamu bukan perempuan seperti yang mereka tuduhkan. Jangan biarkan sampah-sampah ini membuatmu jatuh. Aku yang akan cari tahu siapa pelakunya." Ketegasan dalam suara Arya membuat Ayu merasa terharu. Ia menundukkan wajahnya ke bahu Arya, menangis sejadi-jadinya seolah melepaskan bendungan emosi yang telah ditahannya bertahun-tahun. Sementara itu, di pihak lawan, Siska melancarkan trik yang jauh lebih kotor. Ia dengan sengaja memviralkan fitnah bahwa Ayu tidur dengan direkturnya demi naik jabatan. Karangan fiktif itu dengan cepat menyebar bagai api disiram bensin, tidak hanya di dalam lingkungan kantor, tetapi juga menyebar ke para tetangga di sekitar kompleks perumahan Arya. Tetangga mulai berbisik-bisik melirik sini setiap kali melihat Ayu keluar rumah. Ayu merasa kemanapun ia melangkah, ribuan mata sedang mengadilinya. Ia serasa dikepung dari segala arah tanpa diberi ruang untuk bernapas. Banyak malam yang ia habiskan meringkuk di sudut kamar, melingkarkan lengan memeluk lututnya, dan menangis tanpa suara. Arya melihat itu semua dengan hati yang teriris. Ia berkali-kali berniat memberikan klarifikasi publik, bahkan ingin menyewa pengacara untuk membela kehormatan Ayu. Tapi Ayu sendirilah yang menahannya, suaranya parau bergetar, "Jangan, Mas. Aku gak mau masalah ini makin besar dan masuk berita. Aku takut karier dan perusahaan Mas Arya malah hancur gara-gara aku." Arya menggenggam tangan kurus Ayu, matanya berkobar penuh tekad. "Mau hancur pun aku tak peduli, tapi aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menginjak-injak harga dirimu. Kamu adalah orang yang harus kulindungi sekalipun aku harus melawan sesi dunia." Kata-kata itu laksana api unggun di tengah badai salju. Ayu akhirnya sadar bahwa ia tak lagi berjuang sendiri. Namun, demi melindungi rasa damai yang sangat rapuh ini, ia harus membayar harga mahal dengan menjadi tangguh tanpa ampun.
Di suatu malam saat hujan rintik-rintik, Ayu dan Arya sedang menikmati makan malam. Tiba-tiba terdengar suara gedoran keras di pintu depan. Arya membuka pintu, mendapati Bima berdiri di sana dengan tubuh kuyup dan penampilan mengenaskan. Matanya menyiratkan dendam kesumat. Bima langsung menerobos masuk dan menuding wajah Ayu. Kamu ini memang perempuan gatal, bertahun-tahun aku kasih kamu makan, balasanmu malah kabur sama laki-laki ini. Kamu pikir aku bakal diam saja? Gara-gara kamu, aku jadi bahan tertawaan orang sekampung, dicap sebagai suami yang dikhianati. Ayu merinding ketakutan dan mundur merapat ke dinding. Arya dengan sigap melangkah ke depan Ayu, suaranya setajam silet. Keluar dari rumah saya sekarang juga, sebelum saya telepon polisi. Bima menyeringai sini, tatapannya sungguh menjijikan. Polisi, silakan. Kita lihat saja nanti kalau orang sekecamatan tahu mantan istriku tidur sama direkturnya sendiri, apa kamu masih punya muka buat bisnis di sini? Bima melemparkan ancaman itu sebelum akhirnya melenggang pergi, meninggalkan ketegangan yang menyesakkan dada di dalam rumah. Ayu terduduk lemas di kursi, seluruh badannya gemetar tak keruan, air matanya tumpah menderas. Arya berlutut di hadapannya, menggenggam kedua tangannya erat-erat. Jangan takut, aku tidak akan biarkan mereka melukaimu sedikitpun. Apapun yang terjadi, aku akan tetap bersamamu. Di tengah malam berangin dan hujan itu, janji Arya terdengar seperti sebuah sumpah abadi. Ayu mengangkat wajahnya, menatap lekat-lekat mata pria itu dengan berlinang air mata. Jantungnya bergetar kencang. Ia menyadari bahwa badai sejati telah datang menerjang, namun kali ini ia tidak sendirian. Dan di detik itulah gelombang emosi meledak di dalam dadanya, membuatnya untuk pertama kali berani mengakui pada dirinya sendiri. Ia telah jatuh cinta pada Arya. Momen ketika Ayu menyadari bahwa ia telah jatuh cinta pada Arya juga menjadi momen di mana ketakutan merayap masuk ke hatinya lebih kuat dari sebelumnya. Mencintai seorang pria yang tulus dan baik hati tentu bukan hal yang menakutkan. Yang menakutkan adalah ketika cinta itu dikelilingi oleh tembok kebencian, fitnah kejam, dan penghakiman dari mulut tetangga dan seisi kota. Semakin ia takut, semakin dadanya mendamba untuk merengkuh kebahagiaan sederhana itu erat-erat. Hari-hari berikutnya, hubungan Ayu dan Arya seolah menaiki anak tangga yang baru. Mereka tak lagi saling menghindari tatapan, tak lagi canggung dan kaku menjaga jarak. Di dalam setiap sentuhan kecil dan kalimat sederhana terselip kasih sayang yang mendalam. Keduanya sama-sama bungkam soal perasaan, namun sama-sama mafhum bahwa cinta itu sudah cukup mengakar di hati masing-masing, siap menerangi jalan mereka yang diterpa badai. Suatu malam ketika mereka berdua duduk berdua di teras depan, diembus semilir angin malam Surabaya, Arya mendadak memecah keheningan. Ayu, aku tahu jalan yang kamu ambil sekarang sangatlah berat. Tapi kalau kamu mengizinkan, aku ingin menemanimu melewati semua ini. Tak peduli apa risikonya. Ayu terpaku, matanya berkaca-kaca menahan haru. Ia menggigit bibirnya, merasakan debar jantungnya yang menggila, lalu menunduk sambil bergumam. Aku takut, Mas. Aku takut. Mas malah sengsara gara-gara aku. Arya memiringkan tubuhnya, menatap wajah Ayu dengan raut wajah berani. Sengsara gara-gara kamu jauh lebih baik daripada aku harus kehilangan kamu. Kalimat itu layaknya tebasan pedang yang memutus semua keraguan Ayu. Ia menangis terseduh-seduh dan perlahan menjatuhkan kepalanya di bahu Arya. Untuk pertama kalinya ia membiarkan perasaannya meledak. Namun sayangnya belum sempat bunga asmaranya mekar sempurna, badai kencang kembali menyapu. Pagi harinya ketika Ayu tiba di kantor, pelataran gedung sudah dipadati oleh kerumunan warga dan ibu-ibu yang penasaran. Di pagar dan tembok kantor tertempel puluhan pamflet berisi foto wajah Ayu, lengkap dengan tulisan-tulisan keji. Perempuan pelakor kabur dari rumah, perusak rumah tangga, perebut suami orang, numpang hidup dari selingkuhan. Karyawan kantor panik dan kasak-kusuk membicarakan pemandangan itu. Semua jari menunjuk ke arahnya, mata mereka memindainya seperti sampah. Jantung Ayu terasa diremas hingga hancur, telinganya berdenging hebat, kakinya gemetar. Ia tahu dengan pasti, ini adalah kelakuan licik Siska. Arya keluar dari pintu lobi, wajahnya sedingin es batu. Ia langsung menginstruksikan satpam dan staf kebersihan untuk mencabut seluruh pamflet itu saat itu juga. Di hadapan seluruh karyawannya, ia mengumumkan dengan lantang, ini adalah tindakan pencemaran nama baik dan fitnah. Kita akan melaporkan hal ini ke kepolisian dan memproses pelakunya secara hukum. Suaranya yang menggelegar dan keras berhasil meredam kasak-kusuk karyawan. Namun di dalam batin Ayu, rasa malu dan hina itu terus mengiris dalam laksana silet tajam. Malamnya, Ayu duduk melamun di meja makan. Sorot matanya kosong tanpa jiwa. Arya meletakkan segelas air hangat di hadapannya. Lalu berkata pelan, kamu jangan sampai hancur oleh ulah mereka. Aku sudah pernah bilang, kamu tidak bersalah. Ayu mendongak perlahan, suaranya parau karena menahan tangis.
Tapi aku capek banget, Mas. Aku merasa seluruh dunia membenciku. Kalau nggak ada Mas Arya, mungkin aku udah mati bunuh diri dari kemarin-kemarin. Arya meraih kedua telapak tangan Ayu dan menggenggamnya erat, matanya menyala dengan tekad yang bulat. Kamu tidak akan pernah sendirian lagi. Selama ada aku, nggak akan kubiarkan siapapun menjatuhkanmu. Kalimat itu memompa napas kehidupan ke dada Ayu. Ia mengerti cinta inilah satu-satunya jangkar yang membuatnya tak hanyut tergulung ombak penderitaan. Di sisi lain, kehidupan mantan suaminya justru semakin berantakan. Di rumah asalnya, Bima semakin terpuruk. Kondisi finansialnya morat-marit, pekerjaannya nyaris hancur berantakan. Ia melampiaskan kekesalannya pada Siska, wanita yang dulunya ia puji setinggi langit. Pertengkaran hebat sering pecah. Siska yang perutnya membuncit pun ogah mengalah, ia semakin arogan dan sering melontarkan caci maki. Dari yang awalnya cinta terlarang penuh kemanisan, Siska menjelma jadi beban hidup yang membuat Bima stres berat. Melihat kondisi itu, Bu Darmi pusing 7 keliling, namun mulutnya tak henti-hentinya menyumpah serapahi Ayu, mengkambing hitamkan mantan menantunya itu sebagai pembawa sial sejati. Hingga pada suatu sore, Siska mendatangi Ayu dengan perut besarnya yang membebani. Wajah pelakor itu sangat pucat dan tulang pipinya menonjol, matanya memerah penuh kebencian. Siska mendesis tepat di wajah Ayu. Kamu pikir kamu udah menang, ha? Nggak akan, aku bakal narik kamu ke dasar jurang komberan. Kalau aku nggak bisa bahagia, kamu juga nggak boleh hidup tenang. Ayu terpaku dengan tangan gemetar, tapi ia memaksakan diri bersikap tegar. Siska, aku sama sekali nggak pernah berniat merebut apapun darimu. Yang selingkuh itu Mas Bima, bukan aku. Sadarlah. Siska memotong ucapan Ayu dengan tawa melengking seperti kesurupan. Sadar, aku udah telanjur bawa bayi dia di perutku. Aku udah nggak punya jalan kembali. Dan aku nggak bakal biarin kamu punya masa depan cerah sedikit pun. Tatapan iblis di matanya membuat bulu kuduk Ayu berdiri. Ia baru sadar bahwa Siska benar-benar sudah gila karena kecemburuan dan rasa dendam. Malam harinya Ayu kembali duduk di teras ditemani embusan angin yang menggigit tulang. Arya datang mendekat dan merengkuh tangannya. Tubuh Ayu gemetar tipis saat berbisik pelan, Mas. Rasanya badai ini gak pernah usai. Aku takut suatu hari nanti semuanya bakal runtuh. Arya menatap matanya dalam-dalam menjawab penuh kepastian. Sekeras apapun badai ini menghantam, aku bakal selalu berdiri di sebelahmu. Tolong jangan pernah lupakan itu. Ayu menangis deras dan merebahkan kepalanya di pundak Arya. Di detik itu, ia tahu bahwa ia tak lagi punya pilihan untuk mundur. Benih cinta telah ditanam, kepercayaan telah direngkuh. Tak peduli di depan sana menanti jurang kematian sekalipun, ia tidak akan bisa berbalik arah. Dan seolah sengaja ingin menguji batas kekuatannya, takdir telah merancang tragedi yang jauh lebih mencekam yang sudah mengintai tepat di pelupuk mata. Malam itu di saat Ayu masih menyandarkan kepalanya di bahu Arya dan menangis sesenggukan, di lubuk hatinya bergulat dua rasa, kelegaan dan beban berat. Lega karena akhirnya ia menemukan pelabuhan yang kukuh untuk bersandar, menemukan cinta tulus yang bisa mengobati hatinya yang tercabik. Tapi di sisi lain, firasat buruk terus menghantuinya. Badai belum benar-benar reda, bahkan kini sedang menggulung menjadi tsunami besar yang siap memporak-porandakan secuil kebahagiaan yang baru saja ia rasakan. Dan memang benar, tragedi itu tiba lebih cepat dari yang ia perkirakan. Pagi hari saat Ayu menginjakkan kakinya di kantor, ponsel di dalam tasnya bergetar tanpa henti. Layarnya penuh dengan rentetan pesan tak dikenal. Isinya adalah makian kotor, sumpah serapah, bahkan ada foto-foto editan vulgar yang memfitnahnya sebagai perebut laki orang pelakor yang menghancurkan rumah tangga. Kerongkongan Ayu tersumbat, wajahnya memanas, tangannya gemetar hebat sampai ponselnya nyaris jatuh ke lantai. Belum sempat ia mencerna apa yang terjadi, seorang rekan kerjanya berlari menghampiri dengan panik. Mbak Ayu, di luar gerbang ada kerumunan orang bawa-bawa spanduk. Mereka teriak-teriak minta Mbak dipecat. Jantung Ayu serasa dijatuhkan langsung ke jurang yang paling dalam. Tubuhnya kaku membatu, setiap gosipan dan lirikan sinis rekan kerjanya saat itu terasa menyayat nadinya. Saat ia berjalan gontai ke koridor depan, pemandangan di sana sukses meruntuhkan kewarasannya. Di luar gerbang kantor, puluhan warga berkerumun, ada yang memegang kamera ponsel merekam adegan itu, ada yang berteriak-teriak provokasi, dan sosok yang paling menonjol di kerumunan itu adalah Bu Darmi, ditemani oleh Siska yang memamerkan perut hamil tuanya, bertolak pinggang sambil berteriak mengeluarkan caci maki berbisa. Ini nih perempuan sundal yang ninggalin suami sah demi cowok lain. Kerjaannya ngerusak rumah tangga orang. Kalian semua lihat kelakuan iblis ini. Apa pantas orang menjijikan kayak dia kerja di perusahaan terhormat ini? Kerumunan mendengung riuh, cemoohan saling bersahut-sahutan memenuhi ujung jalan. Ayu berdiri di sana bagai patung batu, wajahnya memucat bak mayat, pandangannya mengabur tertutup air mata. Tubuhnya bergetar tak terkendali.
Ia merasa seolah-olah separuh dunia sedang menghukumnya dan memojokkannya ke tembok eksekusi. Tepat di saat paling mematikan itu, siluet bayangan yang tak asing muncul. Arya berlari keluar dari lobi. Pandangan matanya tajam menusuk, langkahnya gagah dan tak kenal ragu. Ia berdiri tepat di garis depan menghadapi kerumunan beringas itu. Suaranya menggelegar lantang, tegas sebagai palu godam. Saya adalah direktur di perusahaan ini. Ayu adalah karyawan saya. Dia tidak melakukan kesalahan, tidak melanggar hukum. Siapapun yang masih berani melanjutkan fitnah pencemaran nama baik ini, bersiaplah berhadapan dengan aparat kepolisian dan hukum pidana. Kerumunan warga seketika terdiam sesaat, namun kemudian mulai bergerutuk lagi. Bu Darmi berteriak histeris dengan wajah memerah beringas. Hei, diam kamu. Kamu itu laki-laki hidung belang yang nyolong istri orang. Kamu lindungi perempuan sundal ini. Hari ini biar kalian berdua saya telanjangi boroknya di depan umum. Arya menoleh menatap mertua jahat itu, menurunkan nada suaranya namun menaikkan wibawanya. Anda merasa pantas bicara soal moral. Anda ibu mertuanya, tapi apa perlakuan Anda selama ini ke menantu Anda? Bukankah seluruh kompleks tahu kekejaman Anda? Tolong jangan gunakan topeng kesucian untuk menutupi kebusukan hati Anda sendiri. Bu Darmi tercekat, wajahnya berubah keriput menahan malu, namun ia tetap menjerit histeris karena kehilangan akal sehat. Dan di momen genting itu, sosok Bima tiba-tiba muncul menerobos kerumunan. Pria itu terhuyung-huyung, menebarkan bau alkohol oplosan, matanya merah menyala bak orang kesurupan. Begitu melihat Ayu, Bima menubruk ke depan dan meneriakinya di depan khalayak ramai. Ayu, pulang kamu sekarang juga. Kamu istriku, sampai mati pun kamu gak bakal bisa lolos dariku. Bima menerjang maju, mengangkat tangan, bermaksud menyeret tubuh Ayu dengan paksa. Namun Arya melesat cepat bagai kilat. Ia langsung memblokade tubuh Ayu dengan punggung lebarnya, lalu mendorong tubuh Bima dengan kuat hingga terhuyung mundur. Suara Arya kali ini terdengar sangat keras seperti baja-baja di tempat. Cukup, dia bukan lagi istri Anda. Kalau Anda berani menyentuh sehelai saja rambutnya, saya sendiri yang akan memasukkan Anda ke penjara. Bima terhuyung hampir jatuh, bola matanya nyaris keluar, lalu ia menyeringai layaknya psikopat. Bagus. Kalian tunggu saja tanggal mainnya. Aku bakal bikin hidup kalian hancur berantakan. Biar kalian malu jalan di muka bumi. Ia melemparkan makian pamungkas itu lalu berjalan gontai diiringi cemoohan warga yang mulai menyadari boroknya. Setelah para petugas keamanan sukses membubarkan kerumunan anarkis itu, Arya langsung mengantarkan Ayu pulang. Di dalam mobil Ayu membeku tanpa kata, hanya air mata yang terus mengucur turun tiada henti. Di dalam batinnya terjadi perang sengit antara rasa hina, ketakutan, dan yang terbesar adalah rasa syukur tanpa batas untuk laki-laki yang sedang mengemudi di sebelahnya ini. Sesampainya di rumah, Ayu jatuh terduduk di lantai, kedua tangannya yang gemetar menutupi seluruh wajahnya. Ia menangis histeris. Aku udah gak kuat lagi, Mas Arya. Mereka gak bakal pernah biarin aku tenang. Aku takut. Aku bener-bener ketakutan. Arya langsung berlutut di hadapannya, meraih kedua telapak tangan yang gemetar itu lalu menggenggamnya erat-erat. Tolong dengarkan aku. Kamu sudah terlalu lama terjebak di dalam neraka yang gelap. Sekarang adalah saatnya kamu bangkit, angkat kepalamu tinggi-tinggi untuk menantang kenyataan. Aku akan selalu ada di sini buat menjagamu sampai titik darah penghabisan. Jangan pernah biarkan monster-monster itu merampok hakmu untuk bernapas. Sorot mata Arya yang penuh keyakinan dan suaranya yang menenangkan, bagaikan aliran air hangat yang membasuh hati Ayu perlahan-lahan. Ayu mendongak menatap Arya, matanya sembab kemerahan namun memancarkan kilau yang tak pernah redup sebelumnya. Esok paginya Arya langsung menyewa pengacara hebat untuk memproses gugatan cerai antara Ayu dan Bima. Bukti-bukti yang sangat memberatkan Bima dikumpulkan, bukti perselingkuhan, pelakor hamil yang dibawa tinggal di rumah, dan bukti perlakuan kejam bertahun-tahun, KDRT emosional, semuanya disiapkan dengan matang. Sidang gugatan cerai itu sukses menjadi buah bibir satu kota Surabaya. Warga yang dulu menelan mentah-mentah cerita bahwa Ayu janda gatal perlahan-lahan sadar saat kebenarannya dibongkar tuntas. Pandangan masyarakat mulai berubah 180 derajat. Meski tentu masih ada saja segelintir kaum nyinyir yang enggan menerima fakta. Pada sidang terakhir, ketika Hakim Ketua melayangkan pertanyaan pamungkas kepada Ayu, saudari penggugat, apakah Anda bersedia mempertahankan pernikahan ini? Ayu berdiri tegak, menjawab dengan lantang dan tegas walau suaranya sedikit bergetar, tidak, Yang Mulia. Saya meminta cerai. Saya ingin bebas dari belenggu siksaan itu dan hidup selayaknya manusia merdeka. Deklarasi itu menggema di ruangan sidang layaknya lonceng kebebasan. Wajah Bima seketika menghitam karena kalah telak dan tak berdaya. Siska duduk di kursi belakang dengan perut membengkak, menyorotkan pandangan penuh bisa dendam. Bu Darmi menangis meraung-raung dan mengumpat, tapi itu semua tidak mengubah apapun. Palu diketuk, Ayu dan Bima resmi bercerai secara agama dan negara.
Saat melangkah keluar dari gedung pengadilan agama, Ayu menghirup napas sedalam-dalamnya. Langit biru bersih, sinar matahari keemasan membelai wajahnya. Ayu menengadah, membiarkan air matanya turun membasahi senyum manis di bibirnya. 3 tahun lamanya ia dirantai bagai anjing buangan, hari ini rantai itu akhirnya putus. Arya melangkah di sampingnya dan berbisik lembut, "Sekarang kamu sudah bebas." Ayu memutar kepalanya, menatap pria itu dalam-dalam, lalu membalas dengan bisikan, "Bukan cuman sekadar bebas, tapi aku juga punya Mas Arya." Di momen abadi itu, bunga kehidupan mekar sempurna di dalam jantungnya. Semua duka lara, derita, cambukan mental, dan penyiksaan bertahun-tahun menguap begitu saja seolah menjadi kembang tidur belaka. Jalan setapak ke masa depan telah terhampar di depannya. Walau masih ada kerikil tajam, setidaknya ia tak perlu merangkak sendirian lagi. Ayu menggenggam tangan Arya sangat erat, sorot matanya bersinar sangat terang. Untuk pertama kalinya dalam sekian dekade usianya, ia benar-benar merasa sedang hidup. Pada akhirnya, setelah melewati segala jurang keputusasaan, perihnya luka batin, dan rasa hinanya diinjak-injak, Ayu sukses menemukan siapa dirinya. Ia berhasil keluar dari kuburan bernama pernikahan, berani menengadahkan wajah melawan makian dan hoax, serta mendobrak kejamnya ibu mertua hingga kekalnya stigma janda. Perjalanan itu sangat berdarah-darah, tapi pengorbanannya ditebus lunas dengan hadiah termanis dalam hidup, kebebasan mutlak dan cinta yang tulus tanpa rekayasa. Kisah Ayu adalah cambuk peringatan bagi seluruh perempuan di luaran sana yang masih menelan pahitnya KDRT. Jangan pernah biarkan siapapun merampok hak asasi kalian untuk bahagia. Sekalipun dunia mencibir dan memunggungi kalian, asalkan ada sebersit keberanian untuk lari, pasti ada secercah mentari di ujung terowongan sana. Jika cerita ini berhasil mengiris hati Anda, jika Anda menangis membayangkan perihnya derita Ayu, dan tersenyum menyambut akhir bahagianya, jangan lupa tuliskan unek-unek kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, tekan, like, share video ini, dan bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita drama yang menguras air mata namun menabur harapan seperti ini. Tiap dukungan like dan share Anda adalah amunisi buat kami untuk terus mengangkat karya-karya pelipur lara. Mari sebarkan pesan positif ini. Setiap manusia di muka bumi, sehancur apapun masa lalunya, berhak mendapatkan kehidupan yang damai, dihormati, dicintai, dan diakhiri dengan bahagia. Tamat.